Kisah ini dimulai pada suatu malam hujan di medan perang. Di atas gunung mayat, ada Qin Fang, yang meskipun berada di bawah efek penuaan yang dipercepat 100 kali, masih berhasil membersihkan reruntuhan dewa kuno. Seorang wanita memegang belati memuji Qin Fang karena sangat mengesankan dan memutuskan untuk mengambil artefak ilahi yang disebut mata penghakiman. Qin Fang yang terluka dan diambang kematian bertanya kepada adiknya, Qin Zhaoyu, mengapa dia mengkhianatinya dengan dingin. Qin Zhaoyu menjelaskan bahwa Qin Fang hanyalah anak angkat yang orang tuanya adopsi. Dia tidak menganggapnya sebagai kakaknya karena mereka tidak memiliki darah yang sama. Seorang pria berambut pirang bernama Song Fei muncul dan menyebutkan bahwa Qin Fang ternyata berguna. Meletakkan tangannya di bahu wanita itu dan memegang artefak ilahi, dia tersenyum dan berterima kasih kepada Qin Fang karena tanpanya, Qin Zhaoyu dan dia tidak akan pernah mendapatkan artefak ilahi untuk menguras habis umur Feng sekaligus. Dia telah bekerja keras untuk mendapatkan pedang pencuri jiwa yang kini tertancap di tubuhnya. Dia bertanya apakah Qin Fang menyukai hadiah perpisahannya. Qin Fang telah membesarkan Qin Zhaoyu setelah orang tua mereka meninggal, mendukungnya di sekolah. Dan bahkan setelah permainan itu turun ke dunia, dia mempertaruhkan nyawanya berkali-kali demi adiknya. Namun kini, melihat dia telah mengkhianatinya, dia menyadari bahwa dia salah menilainya. Qin Zhaoyu menjelaskan bahwa setelah orang tua mereka meninggal, Qin Fang terus ikut campur dalam hidupnya, memberinya perintah, dan mengendalikannya. Sebelumnya, ketika Song Fei dan dia membutuhkan perlindungannya, dia masih agak berguna. Namun kini setelah mereka memiliki artefak ilahi, satu-satunya nilai yang dia miliki bagi mereka telah hilang. Song Fei menerjang Qin Fang. Untuk mengakhiri hidupnya, berjanji bahwa dia akan menjaga Qin Zhaoyu dengan baik. Saat kematian mendekat, Qin Fang bersumpah untuk tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Tepat sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Song Fei mengambil nyawanya. Pada tahun 2025, permainan yang ditinggalkan dewa turun ke bumi, di mana satu-satunya mata uang adalah umur. Kematian menyebabkan hilangnya umur. Sementara membunuh monster memberikan umur. Pemain bisa menghabiskan umur untuk membawa kemampuan dalam game mereka ke dunia nyata. Yang kuat bisa menghancurkan tank dengan tangan kosong, memotong pesawat dengan pedang, dan bahkan menahan ledakan nuklir dengan tubuh mereka sendiri. Sejak saat itu, dunia berubah drastis dan kekacauan menyebar. Dia berjuang untuk bertahan hidup bersama adiknya, menanggung kesulitan yang tak terhitung, nyaris tidak berhasil masuk 100 besar kekuatan global. Setelah mengatasi bahaya tak berujung dan nyaris lolos dari kematian berkali-kali, dia akhirnya berhasil menaklukkan reruntuhan dewa kuno dan memperoleh artefak ilahi yang disebut mata penghakiman. Akhirnya, dia memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak, tetapi siapa sangka bahwa harga kesuksesannya adalah dikhianati oleh satu-satunya keluarganya. Semua usahanya dalam hidup tidak lebih dari gangguan, dan semua perjuangannya hanya membuka jalan bagi kesuksesan orang lain. Jika dia bisa hidup lagi, dia bersumpah untuk berjuang hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian sesuatu terjadi dan Qin Fang membuka matanya. Mengejutkan, dia berada di kamarnya. Dia segera duduk dan menyadari bahwa ini adalah dunia nyata. Dia bingung karena dia ingat telah meninggal. Tetapi begitu dia menyalakan ponselnya, dia melihat bahwa itu adalah tahun 2025. Ketika melihat keluar jendela, dia melihat kota yang indah, menyadari bahwa dia telah terlahir kembali 9 tahun yang lalu, hari ketika permainan yang ditinggalkan dewa turun ke bumi. Keesokan harinya, adiknya Qin Zhaoyu mendobrak pintu dan melihat Qin Feng di rumah sedang minum kopi. Dia marah dan bertanya mengapa dia tidak menjawab panggilannya. Dia menendang tempat sampah. Qin Feng ingat bahwa pada hari permainan yang ditinggalkan itu turun, dia dan Qin Zhaoyu bertengkar hebat karena Song Fei. Di dinding ada poster-poster Song Fei sebelum permainan itu turun. Song Fei adalah idola underground yang agak terkenal, dan Qin Zhaoyu adalah penggemar beratnya yang terobsesi. Song Fei tampak glamor di permukaan, tetapi kenyataannya dia adalah bajingan sejati yang telah menipu banyak penggemarnya untuk mengambil uang mereka dan memanfaatkan tubuh mereka. Dan untuk mencegah Qin Zhaoyu ditipu, Qin Feng selalu melarangnya bergaul dengan pria itu. Tetapi pada akhirnya, dia dituduh mengendalikan hidupnya. Menunjuk Qin Feng dengan jarinya, Qin Zhaoyu bertanya apakah dia tuli. Mengatakan bahwa itu adalah kesalahannya karena Song Fei kalah di posisi pertama bulan ini. Mengancamnya bahwa jika Qin Feng tidak memberinya uang untuk membantu Song Fei naik peringkat, dia akan marah. Tepat saat itu, dengan ekspresi dingin, Qin Feng menampar wajahnya dengan keras, membuatnya jatuh ke tanah. Pipinya bengkak dan darah mulai mengalir dari hidungnya, dan matanya dipenuhi air mata. Dia tidak percaya bahwa Qin Feng telah memukulnya. Dengan tatapan tajam, Qin Feng menjelaskan bahwa dia tidak punya keinginan maupun waktu untuk berdebat dengannya. Memperingatkan bahwa jika dia terus menggonggong, dia akan mematahkan mulutnya. Dia melemparkan kartu kredit itu ke atas kepalanya dan mengatakan bahwa ini adalah uang yang ditinggalkan orang tua mereka. Dan tidak peduli betapa sulitnya situasi selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah menyentuh satu sen pun. Demi orang tua mereka, dia memutuskan untuk tidak merendahkan dirinya ke levelnya, tapi dia menjelaskan satu hal. Mulai hari ini dia tidak punya adik perempuan seperti dia. Xiaoyu mulai menangis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Di kehidupan masa lalunya, untuk melindungi Zaiyu, Qin Feng kehilangan terlalu banyak kesempatan. Terlalu banyak harta rahasia dan ruang bawah tanah yang membutuhkan eksplorasi berisiko yang dia tinggalkan. Dia mengeluarkan beberapa pil tidur dan menelannya dengan air. Dia penasaran, dan tanpa beban ini,
dia akan melangkah jauh kali ini. Dia memutuskan untuk menggunakan pemahamannya tentang permainan dari kehidupan masa lalunya untuk mengungguli semua orang. Dan mulai sekarang Qin Zhaoyu sendirian, dan untuk Song Fei, anak kita memutuskan untuk mengambil kepalanya sendiri. Qin Fang tertidur dan muncul di aula pilihan. Dia merindukan tempat ini sejak pertama kali dia datang ke sini. Dia sangat gugup sehingga butuh beberapa jam untuk menyelesaikan pilihan karirnya dan pergi. Tapi kali ini dia harus lebih cepat. Di kehidupan masa lalunya dia memilih prajurit untuk melindungi Qin Zhaoyu. Kelas prajurit tidak lemah, tapi itu bukan lagi pilihan yang tepat. Sekarang tanpa beban Qin Zhaoyu, dia akan bisa menyelesaikan solo jauh lebih cepat. Mobilitas dan reaksi adalah hal yang paling penting, jadi tanpa ragu sedetik pun, Qin Fang memilih kelas pembunuh. Tapi kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi dan sistem melaporkan bahwa artefak ilahi mata penghakiman telah berhasil terikat. Mata penghakiman diaktifkan, itu memiliki otoritas pasif. Setelah memasuki permainan yang ditinggalkan, Qin Fang akan secara otomatis mendapatkan profesi dan bakat peringkat tertinggi. Anak kita terkejut setelah melihat bahwa mata penghakiman telah terhubung dengannya setelah kelahirannya kembali. Menyadari cara kerjanya, selama artefak itu mengenali pemiliknya dan bahkan jika dicuri, itu akan tidak berguna. Percaya bahwa mungkin inilah alasan mengapa dia terlahir kembali. Saat itu bayangan mulai memasuki tubuhnya, lalu tubuhnya mulai berubah dan rambutnya memutih menjadi bayangan. Penampilan Qin Fang telah berubah. Bayangan adalah profesi tersembunyi tingkat tertinggi untuk pembunuh. Itu sama sekali berbeda dari profesi prajurit yang dia pilih di kehidupan masa lalunya. Hanya dengan mendapatkan profesi ini sudah memberinya kekuatan yang luar biasa. Mata Qin Fang membelalak kaget ketika dia ingat bahwa setiap profesi memiliki peluang yang sangat kecil untuk membuka profesi tingkat tinggi tersembunyinya. Dan otoritas penghakiman sebenarnya membuat probabilitas ini menjadi kepastian. Sistem diaktifkan, menginformasikan bahwa otoritas penghakiman adalah otoritas primordial paling asli dan kuno di alam semesta. Kekuatannya melampaui aturan dan tatanan. Sementara Qin Fang tidak dapat mengaktifkan otoritas ini secara aktif. Karena dia tidak memiliki keilahian, tetapi efek pasifnya aktif. Wahyu ini membuat anak kita terkejut. Di kehidupan masa lalunya, baru pada tahun ke-7 setelah Game God Forsaken turun, seorang pemain kuat berhasil meninggalkan alam yang ditinggalkan Tuhan dan mencapai alam tatanan. Baru saat itulah umat manusia mengetahui tentang keberadaan kekuatan tatanan. Tetapi pada kenyataannya, bahkan bertahun-tahun kemudian tidak ada yang memperoleh kekuatan tatanan. Qin Fang tidak pernah menyangka akan mencapai ini sekarang di awal perjalanannya. Dia sudah memperoleh otoritas primordial yang melampaui tatanan dan aturan. Selama dia bisa meninggalkan alam yang ditinggalkan Tuhan dan mencapai alam tatanan untuk memperoleh keilahian, dia bisa mengaktifkan otoritas ini. Sekarang memiliki tujuan lain dalam hidup ini. Sekarang setelah pemilihan profesi selesai, sistem memintanya untuk memasukkan alias permainannya. Qin Fang ragu sejenak tapi kemudian memilih bayangan. Karena profesinya lahir dari bayangan, Qin Fang diteleportasi ke alam yang ditinggalkan Tuhan. Ini adalah tanah yang hancur penuh dengan monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia harus berhati-hati karena monster-monster itu siap mencabik-cabiknya dan mencuri umurnya. Seseorang bisa meninggalkan kota, membunuh monster, dan mendapatkan umur yang bisa diperdagangkan. Tetapi jika mereka mati dalam permainan, mereka akan kehilangan setengah dari umur mereka, baik yang bisa diperdagangkan maupun yang tidak. Qin Fang berada di kota Shell, zona aman. Di sini tidak ada monster dan pemain. Tidak bisa saling menyerang dan kecepatan kehilangan umur dikalikan 1. Banyak orang terseret ke dalam permainan. Beberapa telah tidur siang setelah makan dan beberapa lainnya telah tertidur setelah hari kerja yang panjang, hanya untuk berakhir di tempat ini. Perhatian semua orang tertuju pada Qin Fang. Tidak ada yang tahu profesi apa yang dia miliki, atau mengapa itu terlihat sangat berbeda dari milik mereka. Melihat belati itu, beberapa menyadari bahwa dia adalah seorang pembunuh. Segera, tokoh-tokoh kuat dari berbagai negara akan muncul satu persatu, menata ulang tatanan dunia ini. Jika Qin Fang ingin mendahului mereka, maka dia tidak bisa menunggu, karena latihan tidak menunggu siapapun. Saat itu, 3 pria dan seorang pemanah diteleportasi kembali ke kota. Kalian tahu, jika selama perburuan monster, pemain mati, mereka akan kembali ke kota. Para pemain marah dan panik karena monster liar terlalu kuat. Dengan satu gigitan, monster itu telah mengambil semua nyawa mereka. Mereka telah bertarung melawan crawler level 1 yang lemah. Tetapi meskipun begitu, mereka hanya berhasil mengurangi sepertiga dari kesehatannya bersama-sama, dan sekarang setelah mereka mati, umur mereka telah berkurang menjadi setengah. Mereka bertanya kepada pemanah Lizzie apa yang harus dilakukan sekarang. Qin Fang mulai mengamatinya dan teringat bahwa pemanah memulai dengan busur pendek. Menyadari bahwa dia juga kelas tersembunyi, Lizzie memperhatikan bahwa Qin Fang juga kelas tersembunyi. Dengan senyum ramah, dia bertanya apakah dia ingin bergabung dengan mereka. Monster di luar sangat kuat, dan mereka tidak bisa mengatasinya sendiri. Timnya sudah pernah dimusnahkan sekali, jadi mereka punya pengalaman. Qin Fang menolak dan melanjutkan perjalanannya. Rekan-rekan Lizzie mengejeknya ketika mereka melihat dia berpura-pura menjadi pro. Kelima dari mereka bersama-sama tidak mampu mengalahkan monster itu, jadi tidak mungkin dia bisa melakukannya sendiri. Menurut mereka, Qin Fang mencari kematian. Menggunakan sistem, Lizzie melihat bahwa alias Qin Fang adalah Shadow. Sementara pemuda kita berjalan menuju pintu keluar kota, Lizzie memutuskan untuk mengikutinya untuk melihat apakah mereka bisa mengetahui skill apa yang dia miliki.
Dia tidak bisa menahan senyum karena mungkin mereka bisa mendapatkan informasi baru tentang monster. Dan melihat bagaimana Qin Fang mati, tanah yang ditinggalkan para dewa adalah tempat yang terlalu meresahkan dan berbahaya. Lizzie dan yang lainnya mulai diam-diam mengikuti Qin Fang. Dia tidak tahu mengapa dia berakhir di sini, tetapi dengan pengalaman bertahun-tahun dalam game online, dia dengan cepat membentuk sebuah kelompok. Namun, monster pertama yang mereka temui di luar kota memusnahkan mereka. Dia tahu bahwa monster ini bukanlah musuh yang bisa dikalahkan oleh pemain level pertama. Teman-teman Lizzie sangat marah karena Qin Fang. Senjata awal Qin Fang berbeda dari assassin kelompok itu. Assassin itu memiliki belati, tetapi Qin Fang memiliki pedang pendek. Assassin itu merasa iri karena Qin Fang bahkan lebih cepat darinya, padahal sebagai seorang assassin, kelincahannya seharusnya yang tertinggi. Selain itu, pakaian Qin Fang berbeda darinya. Qin Fang tampak seperti pemain yang tidak biasa, jadi Lizzie memutuskan untuk mengikutinya karena dia mungkin bisa memberikan informasi penting. Qin Fang mulai menatap mereka, dan setelah merasakan ini, Lizzie dengan cepat bersembunyi. Lagi tanpa mengetahui apakah mereka telah diperhatikan, pemuda kita menggunakan teknik Shadow Sneak dan menghilang dari tempat itu tanpa jejak. Menjadi bayangan, Lizzie dan yang lainnya agak bingung melihat dia menghilang begitu saja. Assassin kelompok itu menyadari bahwa ini adalah kemampuan siluman, kemampuan awal yang memberikan tembus pandang. Qin Fang telah menjadi tidak terlihat. Lizzie memutuskan untuk kembali ke kota dan mencari cara untuk meningkatkan diri mereka. Terlalu berbahaya untuk keluar. Mereka sudah mati sekali dan umur mereka sudah berkurang setengahnya. Mereka memutuskan untuk mencari NPC untuk mencoba mendapatkan hadiah tersembunyi seperti peti harta karun. Shadow Sneak adalah skill yang memungkinkan pengguna untuk memasuki mode siluman selama durasi tertentu. Menyerang akan mengungkapkan pengguna. Dan serangan pertama setelah keluar dari mode siluman memberikan peningkatan kerusakan. Penguasaan siluman menggandakan durasi siluman dan meningkatkan level siluman sebesar pertama. Seperti yang diharapkan, kelas Shadow luar biasa. Siluman seorang assassin normal pada level ini akan mudah dideteksi. Tetapi kelas Shadow memiliki penguasaan silumannya sendiri yang membuatnya mustahil bagi siapapun, bahkan monster. Untuk menyadari Qin Fang di tahap awal permainan, pemuda kita tidak bisa tidak berpikir bahwa Lizzie dan teman-temannya naif karena kota pemula tidak memiliki apapun yang benar-benar dapat meningkatkan kekuatanmu. Itu hanyalah tempat berlindung bagi para pemain di game yang terlupakan ini. Pemain yang lemah tidak lebih dari mangsa bagi monster. Beberapa detik kemudian, mode siluman Qin Fang berakhir. Untuk saat ini, durasinya tidak terlalu lama. Untungnya, cooldown dimulai segera setelah dia mengaktifkan siluman. Hanya dalam beberapa detik lagi, dia akan bisa menghilang lagi. Jendela status Qin Fang muncul. Nama kodenya adalah Shadow. Dan kelasnya juga Shadow. Dia memiliki umur yang tidak dapat diperdagangkan selama 75 tahun dan 0 umur yang dapat diperdagangkan. Kekuatan 13 poin, konstitusi 13 poin, kelincahan 18 poin, dan semangat 15 poin. Semua pemain dimulai dengan statistik dasar 10. Dan kelas yang berbeda memberikan bonus tambahan. Kelas prajurit yang dia pilih di masa lalunya hanya memberinya 3 poin dalam kekuatan dan konstitusi, tetapi kali ini kelas Shadow telah memberikan peningkatan pada semua statistik dan kelincahan telah meningkat sebesar 8 poin. Dia masih memiliki 5 poin atribut gratis untuk dialokasikan. Kebanyakan pemain menggunakan poin mereka untuk kekuatan atau semangat untuk meningkatkan kekuatan serangan fisik atau magis, tetapi itu adalah kesalahan besar. Tanpa membuang waktu, Qin Fang mengalokasikan kelima poin tersebut ke kelincahan, yang sekarang menjadi 23 poin. Statistik ini sangat penting karena di awal permainan, tidak peduli bagaimana seseorang mengalokasikan statistik mereka, monster akan selalu memberikan kerusakan yang luar biasa kepada para pemain. Dan satu-satunya cara untuk membunuh monster tanpa menerima kerusakan adalah dengan meningkatkan kelincahan dan meningkatkan kecepatan. Kemudian sesuatu menarik perhatian Qin Fang, ada monster di balik pohon. Itu adalah crawler level 1 dengan grade normal, tetapi ia sedang berevolusi. Qin Fang menjadi waspada. Setelah menyadari bahwa ia terus menyerap umur, ia dengan cepat menyadari bahwa monster ini adalah yang telah memusnahkan kelompok 4 pemain itu. Crawler itu merasakan kehadiran Qin Fang. Ia sedikit terluka karena kehilangan sebagian HP-nya. Monster itu menyerang, tetapi Qin Fang menghindarinya dengan melompat. Ketika monster membunuh pemain, mereka bisa mendapatkan umur mereka, dan jika mereka menyerap cukup, mereka bisa berevolusi. Qin Fang mengaktifkan Shadow Sneak dan menghunus pedang pendeknya. Dan tepat sebelum crawler itu bisa mendekat, ia menghilang ke udara. Sementara crawler itu mencoba melihat kemana ia pergi, Qin Fang muncul di atas dan menggunakan Stealth Break Strike. Mendarat di atas monster itu dan dengan paksa menusukkan pedang pendeknya ke kepalanya. Menyebabkan 174 kerusakan, membunuh monster itu dan mendapatkan 10 poin pengalaman. Ia tidak menyangka bisa membunuh crawler itu dalam satu pukulan. Tetapi kemudian ia teringat bahwa menyerang tengkuk crawler memicu serangan kritis. Saat itu juga, sebuah jendela sistem muncul memberitahukan bahwa skill Backstab memungkinkan penggandaan kerusakan jika serangan datang dari luar pandangan musuh. Ini menjelaskan mengapa crawler itu mati dalam satu pukulan. Skill Backstab telah bertumpuk dengan beberapa kemampuan, menciptakan pengganda kerusakan yang mengerikan. Qin Fang menatap mayat itu dalam diam. Ia teringat ketika ia bermain sebagai seorang prajurit, bahkan serangan kritis pun nyaris hanya memberikan 40 kerusakan, dan ia harus bertarung selama berabad-abad hanya untuk membunuh crawler. Hampir mati dalam prosesnya.
Setelah monster itu mati, ia menjatuhkan bola bercahaya yang merupakan umur. Qin Feng mengepalkan tinjunya dan menyerap umur itu, mendapatkan 3 hari umur yang bisa diperdagangkan dan 54 tahun 155 hari umur yang tidak bisa diperdagangkan. 5 orang telah meninggal, masing-masing kehilangan setidaknya antara 20 hingga 30 tahun umur. Totalnya lebih dari 100 tahun, tetapi karena crawler itu telah menyerapnya terlebih dahulu, Qin Feng hanya mendapatkan 54 tahun. Untuk saat ini, umur yang tidak bisa diperdagangkan tidak berguna. Tetapi pada saat itu, otoritas mata penghakiman diaktifkan, memberikan Qin Feng bakat yang disebut evolusi tak terbatas. Dengan membunuh monster sendirian, ia memiliki kesempatan untuk mendapatkan poin evolusi untuk meningkatkan skill. Setiap 24 jam ia akan mendapatkan 5 poin evolusi, dan mengalahkan monster kelas boss sendirian menjamin poin evolusi. Saat ini, ia memiliki 5 poin. Ia memiliki evolusi tak terbatas dan bisa meningkatkan skillnya. Di kehidupan masa lalunya, ia belum pernah mendengar hal seperti ini. Tidak peduli peralatan atau buku skill apa yang dijatuhkan monster, grade-nya tetap dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Ini adalah kekuatan di luar aturan dan tatanan. Anak kita memutuskan untuk mencobanya dan meningkatkan Shadow Sneak serta Backstab. Ia menghabiskan 4 poin evolusi dan skill-skill itu berhasil ditingkatkan. Skill awal Shadow Sneak berubah dari normal menjadi bronze, dan durasinya meningkat dari 12 detik menjadi 16 detik. Bonus serangan tembus sembunyi meningkat dari 60 menjadi 90. Dan waktu cooldown berkurang 2 detik. Backstab berubah dari inferior menjadi normal dan kerusakannya meningkat 5%. Shadow Sneak sekarang bertahan 16 detik, dan dengan penguasaan siluman, itu berlipat ganda menjadi 32 detik. Dengan durasi siluman yang begitu panjang, ia sekarang bisa tetap tak terlihat secara permanen. Dan jika kemampuannya telah ditingkatkan lebih awal, ia akan mampu melenyapkan bahkan crawler dengan HP penuh dalam satu serangan. Saat itu juga, seorang anak laki-laki yang ditemani seorang wanita menyebutkan bahwa game ini mudah karena bahkan pria kurus seperti Qin Feng telah mengalahkan monster sendirian. Wanita itu memujinya, berpikir bahwa dengan fisiknya, ia akan mampu menghadapi 10 orang. Anak laki-laki itu mulai tersenyum dan berjanji untuk melindunginya. Qin Feng memperhatikan bahwa ada monster tersembunyi di pohon. Dengan senyum percaya diri, anak laki-laki itu bertanya apakah ia ingin bergabung dengan mereka. Qin Feng merasakan bahaya dan menghilang menggunakan Shadow Sneak. Melihat ini, anak laki-laki itu berpikir bahwa otot-ototnya telah mengintimidasi Qin Feng. Seekor laba-laba turun ke tanah membuat mereka panik. Ini adalah monster nurture level 1 grade bronze. Ia menyerang, mengakhiri hidup mereka. Qin Feng teringat bahwa nurture adalah bos pemula dengan 1600 HP. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pemula biasa. Dan selain itu, ia memiliki banyak laba-laba kecil di bawah komandonya. Nurture mulai makan, dan Qin Feng memanfaatkan momen ini untuk memeriksa seberapa kuat kemampuannya yang telah ditingkatkan. Menggunakan Stealth Break Strike, Qin Feng menusukkan pedang pendeknya ke mata laba-laba itu. Ia menyerang balik. Tetapi Qin Feng bereaksi tepat waktu dan setelah menghindari serangan itu, ia menjauh dan menjadi tak terlihat menggunakan Shadow Sneak. Serangan anak kita menyebabkan 338 kerusakan dan dalam prosesnya dia menerima 9 kerusakan. Dia nyaris lolos berkat kelincahannya. Qin Feng memiliki 130 poin HP dan jika serangan laba-laba itu mengenai, dia akan mati seketika. Dia terkesan melihat serangannya telah memberikan lebih dari 300 kerusakan pada bos perawat itu. Sangat marah dan dalam prosesnya membelah pohon-pohon di area itu menjadi dua. Qin Feng sadar bahwa monster-monster ini cerdas. Dan bahwa laba-laba tidak akan hanya dia menerima serangan laba-laba itu menyerang tanpa pandang bulu. Untuk mengidentifikasi lokasi Qin Feng sekarang bahkan laba-laba kecil sedang dalam siaga sehingga dia tidak bisa menyerbu sembarangan sementara laba-laba itu terganggu. Qin Feng mengambil kesempatan untuk melempar batu yang mengenai perutnya secara langsung menyebabkan 299 poin kerusakan. Qin Feng mengambil batu lain dan asumsinya benar menyadari bahwa sumber utama kerusakannya berasal dari bonus skill. Serangan penyergapan siluman dan peningkatan skill kelas sehingga bahkan dengan melempar batu dia masih bisa memberikan kerusakan yang solid. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu Shadow Sneak selesai cooldown dan kemudian melempar batu. Dengan cara ini batu itu akan mengaktifkan bonus serangan penyergapan, tusukan dari belakang, dan serangan titik lemah. Setelah Shadow Sneak selesai cooldown, Qin Feng melempar batu lagi, menyebabkan 279 poin kerusakan pada laba-laba. Dan kemudian mengaktifkan Shadow Sneak lagi. Rencananya sederhana tetap bersembunyi sampai Shadow Sneak selesai cooldown. Dan kemudian menyerang lagi pada saat yang sama di kota. Papan peringkat diperbarui mengungkapkan bahwa pemain Shadow telah membunuh bos pengasuh grade perunggu menjadi yang pertama mencapai level 2. Naik ke daftar nomor 1. Para pemain lain terkejut karena sebagian besar telah mati karena monster biasa dan tidak bisa mengerti bagaimana seseorang sudah mengalahkan bos Lizzie dan yang lainnya terdiam saat melihat bahwa Qin Feng telah mengalahkan bos dan naik ke level 2 sementara mereka bahkan tidak bisa menangani monster biasa bersama-sama. Percaya itu pasti kesalahan sistem wanita dan pria yang diserang oleh raksasa. Laba-laba muncul di kota dan terkejut melihat seseorang telah membunuh laba-laba besar itu. Menyadari bahwa Shadow adalah anak laki-laki yang mereka lihat sebelumnya di hutan kembali ke hutan. Sistem mengumumkan bahwa Qin Feng telah membunuh bos pengasuh, mendapatkan 300 poin pengalaman dan 2 poin evolusi. Selain itu, papan peringkat level kota Shell dibuka, memberikan anak kita 1 poin reputasi.
Qin Fang mulai menyerap umur laba-laba saat laba-laba besar itu mati. Yang kecil-kecil berhamburan yang merupakan pemborosan dia tidak bisa tidak menyesalinya karena dia seharusnya membunuh laba-laba kecil terlebih dahulu untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dia memperoleh 46 yang dapat diperdagangkan. Umur dan buku skill baru bernama Greedy Hunt kualitas perunggu bersama dengan belati korosif yang memiliki 35 poin kerusakan dan 4 poin kelincahan. Setelah mempelajari skill Greedy Hunt, Qin Fang bisa menggunakannya pada monster yang dikalahkan, memberikan peluang 20% untuk mendapatkan hadiah jarahan tambahan. Qin Fang agak terkejut karena dia tidak menyangka bos perunggu akan menjatuhkan skill pembunuh tingkat dewa ini. Skill ini secara signifikan meningkatkan perolehan jarahan di akhir permainan. Mengalahkan bos-bos kuat akan memiliki peluang 20% untuk menghasilkan jarahan ekstra. Menurut apa yang Qin Fang ingat dari masa lalunya, hidup ada seorang pria di God Slayer Guild yang memiliki kekuatan tempur rata-rata, tetapi hanya karena dia memiliki skill ini, dia menjadi salah satu pemain yang paling dicari. Dia bahkan memiliki pengawal pribadi yang mengawalnya kemana-mana. Mata Qin Fang melebar karena terkejut menyadari bahwa meskipun tingkat aktivasi hanya 20%, jika dia menggabungkannya dengan bakat evolusi tanpa batasnya, dia akan dapat secara tak terbatas meningkatkan tingkat drop dan jumlah jarahan keesokan harinya para siswa sedang dalam perjalanan ke sekolah. Teman Qin Zhaoyi bertanya apakah dia tidak akan menelpon Qin Fang dan meminta maaf, mengingatkannya bahwa kemarin mereka telah melewatkan ujian untuk diam-diam pergi dan mendukung Song Ye. Dia yakin Qin Fang pasti marah padanya. Xiaoyu menolak karena dia tidak melakukan kesalahan apapun dan karena mereka hampir melewatkan waktu masuk. Menurutnya Qin Fang lah yang harus meminta maaf. Temannya mencoba meyakinkannya karena Qin Fang memperlakukannya dengan sangat baik dan juga bertanya apa yang terjadi pada wajahnya. Xiaoyu tetap teguh pada keputusannya karena semua yang Qin Fang lakukan hanyalah mencampuri urusannya dan dia membuat alasan, mengatakan bahwa dia tersandung dan melukai wajahnya saat memasuki sekolah. Mereka melihat banyak siswa berkumpul di depan sebuah kelas. Teman itu menjadi penasaran dan menerobos kerumunan masuk ke kelas di mana dia melihat bahwa tubuh Zhang Wei menjadi semi-transparan. Salah satu teman Zhang Wei menjelaskan bahwa dia tidak terlalu yakin. Tapi barusan Wei mengatakan dia akan tidur siang dan ketika mereka berbalik dia sudah seperti ini. Ini bukan kasus terisolasi, itu ada di seluruh internet. Orang-orang dari seluruh dunia mengalami fenomena yang sama. Dan beberapa ahli mengatakan bahwa jika seseorang tertidur mereka akan memasuki keadaan semi-transparan seperti hantu. Dan tidak ada yang tahu mengapa teman itu menjadi waspada dan memutuskan untuk menelpon orang tuanya untuk memperingatkan mereka dan menasihati Xiaoyu untuk menelpon kakaknya untuk memperingatkannya juga sebagai jaga-jaga, tetapi dia menolak karena dia lebih suka melihatnya mati daripada menghubunginya. Sementara itu Qin Fang mengembangkan skill baru tangan serakah, meningkatkannya dari kualitas perunggu menjadi emas. Sekarang, saat menjarah musuh, kemungkinan mendapatkan item jarahan tambahan meningkat dari 20% menjadi 70%, dan berkat ini, anak kita mempelajari tangan serakah dan memperoleh 2 poin. Qin Fang mengepalkan tinjunya dan mengaktifkan skill tersebut, memperoleh 2 poin evolusi dalam 46 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Dia lebih dari puas telah memperoleh 2 poin evolusi dan tahu bahwa untuk meningkatkan tangan serakah ke level 3, dia membutuhkan 3 poin dan bahwa segera dia akan memiliki peluang 100% untuk mendapatkan jarahan tambahan. Dia tahu bahwa pemerintah dunia pasti sudah menyadari situasinya sekarang dan semakin banyak orang akan membanjiri game, jadi dia harus mempercepat kemajuannya dan melengkapi apa yang bisa dia gunakan. Qin Fang melengkapi belati korosif berkualitas perunggu, mendapatkan 35 poin serangan dan 4 poin kelincahan. Dia mengaktifkan Shadow Stealth untuk menghindari menarik perhatian monster. Mengetahui bahwa tidak akan lama lagi orang-orang akan menyadari bahwa skill dan peralatan dari game ini dapat diekstraksi ke dunia nyata, dan ketika itu terjadi, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Mengekstrak skill dan peralatan membutuhkan 2 kondisi. Pertama mencapai level 10 dan kedua memiliki masa hidup yang dapat diperdagangkan yang cukup. Mengalahkan monster kecil terlalu memakan waktu, jadi dia memutuskan untuk mencari bos yang lebih kuat. Saat dia berjalan melalui area itu, dia mendengar seseorang bertarung, dan ketika dia pergi ke tebing, dia melihat beberapa pemain bertarung melawan Sprint Predator level 2 Grade Perunggu. Qin Fang berencana untuk mencari bos yang lebih kuat dan sekarang dia telah menemukan Sprint Predator. Waktu yang tepat, monster itu menyerang. Tetapi pemain yang membawa perisai dan gada memblokir serangan itu tanpa banyak usaha. Itu adalah Wang Meng. Qin Fang tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini, menyadari bahwa rumor itu benar. Dikatakan bahwa ketika Wang Meng pertama kali memasuki game yang terlupakan, dia telah mengumpulkan seluruh tim pemain kelas tersembunyi. 6 anggota timnya adalah pengguna kelas tersembunyi. Wang Meng memanggil penghalang suci, menciptakan penghalang emas untuk mengusir monster itu. Dia memiliki kelas tersembunyi prajurit perisai suci, memiliki 2 kali statistik dasar prajurit normal. Dan seolah itu belum cukup, dia juga memiliki skill kebal bawaan. Sementara monster itu terganggu, penyihir tim memanggil bola api yang mengenai langsung lengan makhluk itu. Dia memiliki kelas penyihir profesi tersembunyi yang disebut Nabi, yang memungkinkannya memberikan 2 kali lipat kerusakan sihir dari penyihir normal. Dan datang dengan bola api kenabian yang terintegrasi. Pemanah tim memiliki profesi tersembunyi dari kelas pemanah, yang disebut Sharer bermata tajam, memberikan pengguna 2 kali lipat statistik pemanah normal. Dan datang dengan skill tembakan cepat yang terintegrasi. Pendeta memiliki kelas pendeta Oracle,
memiliki 2 kali lipat kekuatan penyembuhan. Pendeta normal dan kemampuan penyembuhan kelompok, pemanah dan penyihir menyerang bersama, tetapi monster itu menghindari serangan tanpa banyak usaha dan menyerang Wang Meng, memaksanya mundur. Pemanah panik melihat serangan jarak jauh tidak mengenai. Berpikir bahwa bos ini terlalu cepat. Pendeta menyembuhkan Wang Meng dan dia memutuskan bahwa cara terbaik untuk mengalahkan bos ini adalah terus menyerang sementara penyembuh merawat penyembuhan. Melihat bahwa dia berencana untuk menguras kesehatan monster sedikit demi sedikit, Qin Fang berpikir bahwa Wang Meng sangat optimis. Tetapi dia tahu bahwa dia melupakan hal terpenting. Ini adalah alam liar, dan jika pertempuran berlarut-larut, monster lain akan tertarik. Saat itu juga, 2 monster muncul di belakang Wang Meng. Qin Fang mengenali mereka sebagai Crafter. Monster level 2 biasa yang tertutup lumpur coklat gelap yang berspesialisasi dalam menggunakan serangan jarak jauh. Pendekar pedang tim bergegas menuju monster dan menyerang salah satunya. Dia memiliki kelas tersembunyi yang belum pernah dilihat anak kita sebelumnya. Serangan itu menyebabkan 33 poin kerusakan dan pendekar pedang tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa pertahanan monster-monster ini sangat tinggi. Crafter memuntahkan lumpur pada pendekar pedang. Itu adalah pengikat tanah, dan sekarang kecepatan gerakannya telah menurun. Crafter lainnya mulai mengejar penyihir, memaksanya melarikan diri dengan air mata di matanya. Tetapi saat itu Qin Fang melompat dalam sekejap mata. Memenggal kepala monster itu menyebabkan 441 poin kerusakan, menyelamatkan penyihir dan membuat semua orang terkejut. Serangan anak kita begitu kuat sehingga dia mengalahkan Crafter dalam satu pukulan. Penyihir menjadi bingung. Tidak tahu siapa yang melakukan ini dan apakah seseorang membantu mereka. Dengan bantuan pedangnya, pendekar pedang itu berdiri. Dia terkejut melihat bahwa seseorang telah melenyapkan Crafter level 2 dengan satu pukulan. Sementara di sisi lain, bagi mereka untuk mengalahkan Crafter level 1, mereka harus bergabung kekuatan. Selama 10 detik koruptor mencoba menyerang, tapi Qin Fang kembali bergerak secepat kilat dan memenggal monster itu. Pendekar pedang itu mulai gemetar ketakutan dan bertanya apakah Li Zi melihat siapa pelakunya. Dia panik dan mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Wang Meng berdiri dan meminta mereka untuk tidak terganggu. Jauh di lubuk hatinya dia berharap Qin Fang ada di pihak mereka. Sekarang hanya sprint predator yang tersisa. Dan anak kita sedang mengawasi dari dahan. Sebagai hadiah karena telah membunuh 2 koruptor level 2. Dia memperoleh 40 poin pengalaman, 1 poin evolusi, buku skill bernama Venom Dart dengan kualitas umum dan 8 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Qin Fang tidak menyia-nyiakan sedetik pun dan berevolusi. Venom Dart karena itu adalah skill kerusakan racun jarak menengah yang sempurna. Setelah berevolusi, skill itu naik ke level 2, dan berubah dari kualitas umum menjadi prak. Itu memungkinkan pengguna untuk melempar racun mematikan panah dengan jangkauan maksimum 14 meter, memberikan 120 poin kerusakan serangan saat mengenai target dan menerapkan status racun dengan waktu tunggu 5 detik. Status racun memberikan 50% kerusakan berkelanjutan per detik. Berlangsung selama 5 detik dan tidak dapat ditumpuk. Monster itu menyerang lagi. Wang Meng berhasil memblokir serangan itu dengan perisainya. Tapi dalam prosesnya, makhluk itu menusukkan anggota tubuhnya yang tajam ke perutnya. Wang Meng menjatuhkan perisai dan gada ke tanah, dan monster itu memanfaatkan kesempatan untuk menusuknya dengan anggota tubuhnya yang lain, menyebabkan dia kesakitan yang luar biasa. Pemanah mulai gemetar ketakutan. Pendeta panik mengetahui bahwa ini tidak baik karena dia tidak bisa menyembuhkan cukup cepat. Dalam upaya putus asa, Wang Meng meminta mereka untuk melarikan diri. Qin Fang menembakkan panah yang menancap di kepala sprint predator, menyebabkan 845 poin kerusakan. Penyihir dan pemanah terkejut saat melihat bahwa serangan itu telah mengurangi separuh HP bos. Baik monster maupun Wang Meng mulai menggeliat kesakitan, dan racun mulai keluar dari luka monster itu sampai tubuhnya roboh ke tanah, menyebabkan 324 kerusakan berkali-kali. Karena Qin Fang telah memberikan lebih dari 90% kerusakan, jarahan itu miliknya. Dan karena telah membunuh sprint predator, dia memperoleh 600 poin pengalaman, mencapai level 3, memperoleh 2 poin evolusi, dan 55 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Dia tidak menyangka bahwa kerusakan seiring waktu dari Venom Dart akan mengaktifkan kemampuan pasif kelasnya. Dengan siluman dia bisa tetap tidak terlihat dan melempar panah tanpa batas. Dan sekarang tidak ada di awal dan pertengahan permainan yang bisa menghentikannya. Jarahan mulai muncul dari mayat monster itu. Wang Meng terkejut saat melihat jumlah kerusakan yang diderita monster itu, dan beberapa detik kemudian jarahan itu menghilang. Wang Meng berdiri dan berterima kasih kepada Qin Fang karena telah menyelamatkan mereka. Tetapi anak kita menjelaskan bahwa di alam liar, seseorang tidak bisa begitu saja mempercayai orang lain, membuat semua orang terkejut. Wang Meng berterima kasih kepada anak kita atas sarannya dan mereka memutuskan untuk tidak mengganggunya saat dia memeriksa jarahan. Dia juga menambahkan bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa datang mencarinya. Qin Fang mengambil jarahan itu, menyadari bahwa Wang Meng tampak dapat dipercaya, ditambah dia mendapat dukungan dari pemerintah Daxia yang memiliki banyak sumber daya. Anak kita memutuskan untuk mencari saluran penjualan yang stabil untuk menjual jarahan yang tidak terpakai. Dia menggunakan Greedy Hunt, mendapatkan 3 poin evolusi dalam 55 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan, memperoleh Glyphs kulit kualitas perunggu sprint predator. Anak kita melengkapi Glyphs kulit itu,
memperoleh 9 poin dalam pertahanan fisik, 5 poin dalam semua resistensi elemen. Bersama dengan kecepatan cooldown 15%. Ini adalah jarahan yang luar biasa, karena dia masih memiliki banyak perlengkapan kelas dan buku skill lainnya, dan setelah tasnya penuh, dia memutuskan untuk kembali ke kota dan menukar semuanya dengan masa hidup. Matanya mulai bersinar dengan keyakinan. Karena kali ini pertumbuhannya 100 kali lebih cepat daripada di kehidupan sebelumnya. Tidak jauh dari area itu, tim pemain lain diserang oleh lebih banyak monster, dan melihat bahwa jumlah monster meningkat, mereka memutuskan lebih baik melarikan diri, tetapi sebelum mereka bisa melakukannya, monster lain yang jauh lebih besar muncul, dan tepat sebelum para pemain bisa melarikan diri, monster itu menyerang dengan sulur tajam, membunuh mereka semua. Para pemain muncul kembali di kota dan tidak bisa menahan rasa frustrasi karena monster-monster itu selalu muncul dalam kelompok dan melarikan diri ketika kesehatan mereka rendah. Dikatakan bahwa pemain harus level 3 untuk meninggalkan permainan. Tetapi ini tampak seperti tugas yang mustahil. Beberapa pemain berpikir mereka membutuhkan lebih banyak orang karena tim 3 pemain tidak cukup, percaya mereka harus membentuk kelompok 6 atau 10 pemain. Pemain lain berpendapat bahwa ini tidak akan berhasil karena dia telah melihat tim 10 orang dikepung dan dimusnahkan. Ditambah terlalu banyak orang akan menarik bos dan baru-baru ini sekelompok 40 orang telah mengaktifkan semacam kutukan Master dan itu telah memusnahkan lebih dari 30 dari mereka dalam satu serangan tunggal. Tim Lizzie juga muncul kembali di kota jika para pemain tidak mencapai level 3 mereka akan terjebak. Di dalam game selamanya mereka semua berakhir di sini setelah tertidur jadi dengan kata lain. Hanya kesadaran mereka yang ada di dalam game dan jika mereka tidak bisa keluar. Tubuh asli mereka akan mati kelaparan. Lizzie frustrasi karena dia tidak tahu mengapa game itu begitu sulit. Temannya panik karena mereka sudah mati 3 kali dan masa hidup mereka yang tidak dapat diperdagangkan telah turun menjadi kurang dari 10 tahun dan dengan laju ini mereka akan mati di kehidupan nyata. Meskipun tidak tahu apakah itu nyata atau tidak, Lizzie tahu bahwa mereka tidak bisa mati lagi. Setelah melihat bahwa Shadow sudah level 3 dia sedikit bingung menyadari bahwa Shadow pasti telah menemukan trik. Dia tahu mereka membutuhkan Shadow untuk membawa mereka ke level 3 agar bisa melarikan diri dari game ini sambil mengepalkan tinjunya. Dia memberi perintah kepada timnya untuk menyebarkan berita bahwa mereka harus meminta Shadow membantu mereka mencapai level 3. Dia bertekad untuk memberinya 10 juta tunai setelah mereka kembali ke kenyataan. Yang lain terkejut tetapi dia tahu tidak mungkin Shadow bisa mengabaikan 10 juta itu kembali ke hutan. Anak kita mengalahkan polutan level 2 mendapatkan 20 poin pengalaman dan 1 poin evolusi. Setelah menyerap masa hidup monster itu, Qin Fang memutuskan bahwa dia sudah memiliki cukup poin evolusi dan memutuskan untuk menghabiskan 5 poin yang dia miliki untuk mengembangkan tangan serakah itu meningkat kualitasnya dari platinum menjadi zamrud. Meningkatkan kemungkinan mendapatkan jarahan ekstra menjadi 160% dan sekarang jarahan ekstra memiliki kemungkinan 20% untuk menjadi satu tingkat lebih tinggi. Qin Fang kagum mengetahui bahwa efeknya gila, menyadari bahwa jika dia terus mengembangkannya, itu akan mencapai 100% atau bahkan 200%. Saat itu hujan dan sesuatu menarik perhatian Qin Fang. Itu adalah monster bernama Curse Master yang berkeliaran di hutan. Monster ini adalah bos tingkat perunggu dan sedang mengonsumsi kekuatan vital untuk naik ke bos tingkat perak. Bagi Qin Fang itu normal bahwa bos ini telah memusnahkan tim yang terdiri dari 40 orang. Untuk saat ini anak kita memiliki inventaris penuh, jadi bahkan jika dia membunuh monster itu dia tidak akan bisa mengambil jarahan. Jadi untuk saat ini dia memutuskan untuk menandai tempat ini di peta evolusi bos membutuhkan waktu. Jadi dia berpikir untuk mengosongkan inventarisnya terlebih dahulu dan kembali nanti. Di kota berita bahwa seseorang menawarkan 10 juta untuk Shadow pemain nomor 1 di papan peringkat. Untuk membantu mereka naik level dengan cepat telah menyebar kemana-mana. Orang-orang sekarat kehilangan masa hidup jadi orang kaya sudah mulai mencari cara untuk melarikan diri yang berarti rakyat jelata akan hancur. Saat orang-orang mengobrol, Qin Fang muncul di kota membuat semua orang terkejut. Menggunakan sistem dia mengaktifkan opsi kios pasar, membuat sistem mengumumkan bahwa dia menjual peralatan dan skill. Dengan kios yang tersedia hanya selama 10 menit para pemain terkejut. Setelah melihat bahwa dia mengenakan 2 potong perlengkapan tingkat perunggu dan selanjutnya menjual 2 lagi. Mereka masih tidak percaya bahwa dia telah membunuh bos tingkat perunggu. Salah satu pemain bertanya mengapa mereka tidak bisa melihat wajah Qin Fang. Pemain lain menjelaskan bahwa dia telah mengaktifkan fungsi penyembunyian wajah, membuat penampilan dalam game sesuai dengan yang asli. Jadi karena alasan ini dia ingin tetap misterius. Seorang penyihir mendekati kios anak kita dan dengan tatapan penasaran bertanya berapa harga mantra es. Yang dijawab Qin Fang bahwa itu adalah 100 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Dia adalah Grey Rose yang saat ini menduduki peringkat 11 di Shell Town, yang juga mengaktifkan penyembunyian wajah. Bagi Rose 100 hari masa hidup itu banyak, jadi dia bertanya apakah dia bisa menurunkan harga. Yang dijawab Qin Fang bahwa skill tingkat umum mantra es meningkatkan kecepatan farming awal seorang penyihir. Dan 100 hari sudah merupakan penawaran yang bagus. Rose bertanya apakah dia bisa menggunakan uang dunia nyata, tetapi Qin Fang menolak menerimanya, menasihatinya bahwa jika dia punya uang tunai dia bisa membeli masa hidup yang dapat diperdagangkan terlebih dahulu dan kemudian menukarkannya dengannya. Dan jika tidak ada yang menawarkan lebih dia bertekad untuk tidak menjual skill itu sampai dia memiliki masa hidup itu.
Dia mulai merenung dan kemudian menggunakan saluran tim dia bertanya kepada rekan satu timnya apakah ini tawaran yang bagus. Mereka telah naik ke level 2 begitu cepat berkat kepemimpinannya jadi mereka tidak menunjukkan keberatan apalagi dengan skill ini. Mereka akan bisa mencapai level 3 lebih cepat karena hal terpenting adalah melarikan diri terlebih dahulu. Dia meminta mereka untuk mentransfer masa hidup mereka yang dapat diperdagangkan kepadanya berjanji akan mengirimkan uang kepada mereka ketika mereka kembali. Dia menyerahkan 100 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan kepada anak kita melihat bahwa semua anggota timnya sudah level 2 Qin Fang. Menyadari bahwa mereka pasti telah membunuh setidaknya 30 atau 40 crawler oleh karena itu. Masa hidup mereka yang dapat diperdagangkan seharusnya jauh lebih besar dari 100 hari Qin Fang menjual mantra itu mendapatkan 100 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Sekarang masa hidupnya yang bisa diperdagangkan naik dari 268 hari menjadi 368 hari. Saat itu Lizzie muncul dan senang telah menemukan Shadow. Dengan senyum, dia memberinya kesempatan sebagai imbalan untuk membantunya naik ke level ketiga. Dia berjanji akan memberinya 10 juta uang saat mereka kembali ke dunia nyata. Pemain lain terkejut, dia adalah Yang Lizzie. Dan di kehidupan masa lalu pemuda kita, dia adalah pemimpin sindikat kriminal. Kemudian sindikatnya dihancurkan oleh negara. Dengan senyum percaya diri, dia mengatakan bahwa ayahnya adalah Presiden Dadyang Industries. Dan melihat pemuda kita tidak percaya padanya, dia memintanya untuk mencarinya. Menurut laporan, dikatakan bahwa dia menggunakan uang tunai untuk memikat orang agar menjual masa hidup mereka. Lalu menculik mereka untuk kerja paksa, dan mereka yang melawan telah dibunuh. Kenyataannya, Qin Fang dengan dingin menolak tawaran itu, mengetahui bahwa dia adalah sampah. Lizzie mengakui bahwa Shadow kuat dalam game ini, tetapi mengungkapkan bahwa belum ada yang tahu cara kerja game ini. Jadi dia menyarankan untuk bekerja sama dengannya, dan sebagai imbalannya dia akan memastikan Qin Fang hidup dalam kemewahan mobil, rumah, wanita, dan semua yang dia inginkan. Qin Fang tidak berubah pikiran dan memintanya untuk berhenti menghalangi bisnisnya. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa uang tunai tidak ada nilainya. Dan tak lama lagi satu-satunya mata uang universal adalah masa hidup yang bisa diperdagangkan. Lizzie menjadi sombong dan menjelaskan bahwa jika ini adalah dunia nyata, dia akan memberinya pelajaran yang bagus. Dengan tatapan membunuh, Qin Fang menjelaskan bahwa jika dia mengucapkan sepatah kata lagi, dia akan membunuhnya sampai masa hidupnya mencapai nol. Lizzie dan teman-temannya merasakan tekanan dan tanpa membuang waktu sedetik pun, mereka lari dari tempat itu. Beberapa menit kemudian, pemuda kita menjual barang terakhir dari kiosnya, jubah berkilau dari perunggu air mata. Sekarang dia memiliki total 546 hari masa hidup yang bisa diperdagangkan. Sekarang setelah dia menjual semuanya, dia memutuskan sudah waktunya untuk berurusan dengan master kutukan. Dia menjadi tidak terlihat, belum ada yang tahu. Tetapi masa hidup yang bisa diperdagangkan bisa mengekstra keterampilan ke dunia nyata, dan tak lama lagi game terkutuk ini akan menjerumuskan dunia nyata ke dalam kekacauan. Bersamaan dengan latar belakang dunia nyata yang dulu dibanggakan orang, tak lama lagi hanya kekuatan pribadi yang akan berarti. Lizzie dan timnya menjauh dari area itu. Mereka kehabisan napas karena berlari. Dan Lizzie menceritakan bahwa Shadow tidak hanya menolaknya tetapi juga mengancamnya. Dia bersumpah akan menemukan dan membunuhnya setelah dia berada di dunia nyata. Saat dia memikirkan ini, seorang pria bernama Emeo Lee Jun, juga dikenal sebagai Lau Emeo, mendekatinya. Lau Emeo mengatakan dia berada di level 2 dan mengklaim dia tahu beberapa trik untuk naik level dalam game. Dia bertanya apakah dia bisa mengambil tawaran 10 juta yang ditolak Shadow untuk membantu Lizzie dan timnya mencapai level ketiga. Lizzie merasa waspada, bertanya apa yang dimaksud Lau Emeo dengan trik. Lau Emeo memberitahu Lizzie bahwa dia biasanya merahasiakan triknya, tetapi dia akan membuat pengecualian untuknya. Dia menjelaskan bahwa untuk naik level dalam situasi ini, Anda harus segera mengalokasikan semua poin atribut Anda ke kelincahan. Melakukan ini akan membuat kecepatan lari Anda lebih cepat dari monster, membantu Anda menang tanpa terluka. Lizzie terkejut karena dia telah menaruh semua poinnya pada kekuatan. Dia setuju dengan tawaran Lau Emeo tetapi mengatakan dia hanya akan membayarnya 5 juta. Karena dia tidak sekuat Shadow. Lau Emeo menerima, menyebutkan bahwa meskipun Shadow kuat, aneh baginya untuk menolak sejumlah uang yang begitu besar. Sementara itu, Qin Fang tiba di tempat yang telah dia tandai sebelumnya di peta. Masih dalam mode siluman, dia mencatat bahwa monster itu telah naik ke peringkat perak. Dan kabut abu-abu di sekitarnya menunjukkan bahwa itu masih berevolusi. Dia mengaktifkan kemampuan panah racunnya, mengetahui bahwa evolusi monster ke peringkat emas akan memakan waktu 7 atau 8 jam. Tidak ingin menunggu, dia meluncurkan panah racun yang mengenai monster itu dengan 659 kerusakan karena serangan silumannya. Racun itu kemudian terus melukai monster itu dengan 219 poin per detik. Dia dengan cepat melompat ke monster itu menggunakan skill menyelinap bayangannya, memahami bahwa kesehatan monster bos perak adalah 2 atau 3 kali lipat dari monster level perunggu. Tiba-tiba monster itu mulai mengumpulkan sejumlah besar energi magis di tangannya, membuatnya tumbuh lebih besar. Qin Fang berpikir dia hanya perlu memukul monster itu dengan skill panah racunnya 2 atau 3 kali, tetapi tiba-tiba monster itu melepaskan serangan yang kuat, menghancurkan area sekitarnya. Dia menjelaskan bahwa monster ini adalah bos tipe sihir, dengan skill yang memberikan banyak kerusakan area sekaligus. Setelah meluncurkan panah racun,
Dia dengan cepat mundur dan nyaris lolos dari jangkauan serangan. Masih tidak terlihat, dia menyadari bahwa dengan kesehatan dan pertahanannya saat ini, dia tidak akan bertahan jika dia menerima serangan monster itu secara langsung. Saat pertempuran berlanjut, monster itu mulai mengisi serangan besar lainnya. Bentuknya yang besar berbalik ke arahnya, tetapi dia tetap tenang. Bergerak hati-hati melintasi medan perang sambil mengawasi waktu cooldown-nya. Kemampuan bayangan tersembunyinya belum siap, jadi dia perlu menunggu bos menunjukkan momen kelemahan. Rencananya sederhana, menunggu saat yang tepat, menyerang dengan tepat, dan menghilang sebelum monster itu bisa membalas. Beberapa saat kemudian, makhluk itu tersandung, terganggu sejenak. Ini adalah kesempatannya. Tanpa menunggu, dia maju menggunakan skill Venom Dart-nya. Serangan itu mengenai dengan sempurna, menghasilkan 659 kerusakan. Hampir seketika, racun itu mulai bekerja, menguras kesehatan monster sebesar 219 kerusakan per detik. Melihat bahaya, monster itu mencoba melarikan diri, tetapi Qin Fang tidak akan membiarkannya lolos. Dia mengikuti dengan cermat, matanya fokus dan bertekad. Monster itu hampir kalah. Usahanya untuk melarikan diri sia-sia. Dalam gerakan cepat, Qin Fang menghilang dan muncul kembali di kepala makhluk itu. Mengempaskannya ke tanah, sistem dengan cepat mengkonfirmasi kemenangannya. Dia telah mengalahkan bos peringkat prak. Serangkaian notifikasi muncul di hadapannya. Dia memperoleh total 1.800 poin pengalaman dan naik level dari 3 ke 5 secara instan. Dia juga menerima 4 poin evolusi dan 124 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan, yang mengejutkan. Dia terkekeh, menyadari bagaimana satu pembunuhan bos menaikkan 2 levelnya dan memberinya poin evolusi ekstra. Saat tubuh monster itu berubah menjadi jarahan, dia menggunakan skill Greedy Hunt-nya yang telah berevolusi. Udara berkilauan saat layar sistem mengkonfirmasi jarahan telah terkumpul. Hadiahnya bahkan lebih baik dari yang dia duga, dengan 4 poin evolusi lagi dan tambahan 124 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan, menggandakan keuntungannya. Hadiah yang melimpah membuatnya menyeringai. 2 bonus ekstra sekaligus sangat mengesankan. Dia menyadari bos peringkat prak itu telah memberinya total 12 poin evolusi dan 372 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Tepat saat dia menikmati hadiahnya, sebuah prompt sistem lain muncul, mengungkapkan bonus tak terduga. Efek sekunder Greedy Hunt telah aktif, meningkatkan salah satu item jarahannya dari kelangkaan prak menjadi emas. Dia melihat notifikasi itu dengan minat, sebuah item tingkat emas. Masuk akal mengapa Greedy Hunt dianggap sebagai skill tingkat giok. Itu bisa meningkatkan jarahan melampaui kualitas aslinya. Fokusnya kemudian beralih ke jarahan yang berserakan. 7 atau 8 potong perlengkapan telah jatuh, tetapi dia hanya memiliki 10 selat tersisa di ranselnya. Dia menghela napas, menyadari bahwa berlari kembali setiap kali dia mengalahkan bos akan membuang banyak waktu. Dia tahu bahwa cincin penyimpanan atau sesuatu yang serupa akan sempurna untuk memecahkan masalah ini. Tepat saat Qin Feng hendak memeriksa item tertentu di antara jarahan, adegan tiba-tiba bergeser kembali ke kota Cangkang. Di sana, penyihir dari tim Wang Meng muncul dalam kilatan cahaya. Wajahnya menunjukkan kelegaan. Dia akhirnya kembali, semua berkat Wang Ming. Saat anggota tim lainnya mengikuti, mereka berterima kasih padanya, mengakui bahwa tanpa kepemimpinannya, mereka tidak akan mencapai level 3 dan kembali dengan selamat. Tetapi Wang Ming menepis pujian mereka, mengatakan bahwa kemajuan mereka adalah karena kerja keras semua orang. Namun, penyihir itu tidak bisa melepaskan penyesalan yang tersisa. Dia menghela napas, berharap dia berhasil menambahkan Qin Fang sebagai teman di hutan. Dia berpikir mungkin itu karena dia tertutup lumpur saat itu. Rekan setimnya meyakinkannya dengan senyum main-main, mengatakan bahwa dengan pakaian barunya, dia terlihat hebat dan pastinya pemain misterius itu tidak akan menolaknya. Lagi, saat mereka mengobrol, pengumuman sistem bergema di seluruh kota. Papan peringkat telah diperbarui, Shadow telah mencapai level kelima. Berita itu mengejutkan para pemain di kota. Seseorang tidak percaya bagaimana Shadow bisa melompat dari level 3 ke 5 begitu cepat. Satu-satunya penjelasan adalah dia pasti telah mengalahkan monster boss yang kuat. Pemain lain menyebutkan bahwa 10 menit yang lalu dia melihat Shadow santai menjual perlengkapan di alun-alun kota. Dan sekarang ini, pria lain berkata bahwa adiknya baru saja berusia 18 tahun, dan jika Shadow menyukainya, itu akan menjadi kemenangan besar bagi keluarga mereka. Karena bantuan Shadow dalam menaikkan level akan mengubah permainan. Teman-temannya dengan cepat menepis ide itu, mengingatkannya bahwa Shadow tidak tertarik pada uang tunai 10 juta, jadi dia tidak akan tertarik pada proposal perjodohan. Kembali di Kampung Meng, timnya mulai khawatir. Mereka baru saja merayakan pencapaian level 3, hanya untuk mengetahui bahwa Shadow sudah jauh di depan. Tetapi Wang Meng tetap tenang. Dia menyuruh mereka untuk mengesampingkan kekhawatiran mereka untuk saat ini. Mereka perlu keluar, kembali ke kenyataan, dan memperingatkan keluarga serta teman-teman mereka tentang permainan berbahaya ini. Saat tubuh mereka mulai memudar, sistem mengkonfirmasi logut mereka. Wang, kata-kata terakhir Meng serius. Jika dunia menuju kekacauan, mereka harus mempersiapkan orang-orang yang mereka cintai. Adegan bergeser ke dunia nyata. Mata Wang Meng terbuka, dan sebuah suara dengan cepat memanggil kapten. Dia bukan sembarang pemain. Wang Meng adalah seorang petugas polisi. Rekan-rekan petugasnya bergegas menghampirinya, terlihat khawatir. Salah satu mengakui mereka takut karena tubuhnya mulai menjadi transparan saat dia tidak sadarkan diri.
Kebenaran yang mengerikan itu jelas, jika seorang pemain mati dalam permainan atau kehilangan semua nyawanya. Mereka tidak hanya keluar, mereka menghilang dari dunia nyata. Tetapi tidak ada waktu untuk merenungkan kengerian itu. Wang Meng berdiri dan memanggil semua orang untuk berkumpul karena sesuatu yang serius telah terjadi. Seseorang bertanya kepada Wang Ming tentang laporannya. Wang Ming menjelaskan bahwa dia dan timnya membentuk sebuah parti. Dan setiap anggota memiliki profesi tersembunyi yang merupakan keuntungan besar dalam game. Namun mereka hampir musnah oleh satu monster. Mereka hanya diselamatkan pada saat-saat terakhir oleh pemain tak dikenal bernama Shadow. Wang Ming mengonfirmasi bahwa laporannya akurat. Dia kemudian menjelaskan kemajuan Shadow yang luar biasa. Ketika Shadow membantu mereka, dia berada di level 3, tetapi pada saat Wang Ming dan timnya mencapai level itu, Shadow sudah naik ke level 5. Lompatan besar 2 level. Berita ini mengkhawatirkan para perwira tinggi. Salah satu dari mereka mengajukan pertanyaan yang jelas. Apakah ini berarti Shadow sekarang adalah pemain terkuat di dunia? Bagaimana dia bisa naik level begitu cepat? Spekulasi dimulai dan Wang Ming menyarankan bahwa mungkin Shadow mengalahkan monster bos tingkat tinggi atau melakukan sesuatu yang sama mengesankannya. Perwira lain yang penasaran dengan detailnya melihat adanya ketidakkonsistenan. Menurut Wang Ming, Shadow sudah di level 3 ketika dia menyelamatkan mereka. Jika itu benar, mengapa dia tidak logout seperti yang lainnya? Mungkinkah Shadow tidak memiliki keluarga dekat atau teman yang menunggunya di dunia nyata? Seorang perwira wanita mengajukan ide yang berani. Dia berpikir Shadow mungkin adalah seorang transmigrator. Seseorang yang muncul tiba-tiba dan menjadi kuat dengan cepat, seolah ditakdirkan untuk berkuasa. Dia mengatakan bahwa transmigrator seringkali adalah yatim piatu, yang mungkin menjelaskan mengapa Shadow belum kembali ke kenyataan. Kata-katanya membuat ruangan hening dan menyadari beratnya apa yang dia katakan. Dia tersipu malu. Seorang perwira senior yang tidak terkesan memanggilnya Noi dan menyuruhnya berhenti bercanda selama pembicaraan serius. Dia menepis idenya, mengatakan bahwa dia terlalu banyak membaca novel, lalu kembali ke topik utama. Perwira itu membagikan beberapa informasi penting, laporan rahasia dari atasan. Mengungkapkan bahwa para peneliti sedang mempelajari pola yang mengkhawatirkan. Banyak orang tua telah meninggal secara misterius dalam tidur mereka. Ketika para peneliti membandingkan data ini dengan mereka yang telah kembali dari game Forgotten Game of the Gods, mereka menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Ternyata, mereka yang meninggal dalam tidur mereka juga telah meninggal berkali-kali dalam game. Ini menunjukkan kebenaran yang menakutkan. Jika umur seorang pemain mencapai 0 dalam game, mereka tidak hanya mati di sana, mereka juga mati di kehidupan nyata. Seorang perwira mengungkapkan kekhawatirannya, mengatakan Forgotten Game of the Gods adalah anomali, sesuatu yang jauh melampaui pemahaman mereka. Kepala perwira setuju, menyarankan bahwa mereka mungkin menghadapi invasi oleh makhluk tak dikenal dari dimensi yang lebih tinggi. Ruangan menjadi hening saat semua orang merenungkan pemikiran berat ini. Tanpa menunda, kepala perwira melanjutkan ke masalah mendesak. Dia memberitahu semua orang bahwa atasan, kemungkinan besar pemerintah, telah mengeluarkan perintah darurat. Semua perwira harus membentuk tim garda depan berdasarkan lokasi mereka, memasuki Forgotten Game of the Gods, dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Ini bukan lagi hanya masalah polisi. Pemerintah sedang membentuk pasukan khusus untuk menangani krisis unik ini. Dia menyoroti skala global masalah tersebut. Setiap negara bergegas untuk menjelajahi dan memahami realitas baru ini, dan tertinggal berarti kehilangan kedudukan internasional. Demi keamanan nasional, mereka harus mengumpulkan informasi dengan segala cara. Kepala perwira kemudian mengumumkan keputusannya, Anyu akan menjadi kapten tim 1. Dia menerima peran itu tanpa ragu. Wang Meng ditunjuk sebagai wakil kaptennya, dan mereka diberi wewenang untuk memilih anggota tim mereka. Wang Meng mengangguk, memahami betapa pentingnya misi mereka. Kepala perwira kemudian mengalihkan perhatiannya ke Shadow, pemain misterius yang ditemui Wang Meng. Berdasarkan cerita Wang Meng, Shadow tampaknya tidak memiliki niat buruk. Karena itu, kepala perwira memerintahkan Anyu dan Wang Meng untuk mencoba berteman dengannya. Tujuan mereka adalah mencari tahu siapa Shadow sebenarnya dan bekerja sama dengannya. Dia menjelaskan mengapa Anyu yang bertanggung jawab. Pengetahuannya yang mendalam tentang game dan cerita menjadikannya pilihan terbaik untuk menyelidiki seseorang seperti Shadow, yang kemampuan dan tindakannya hampir seperti yang ada dalam mitos. Kepala perwira berharap Anyu dan Wang Meng dapat menjadikan Shadow sekutu, seseorang yang dapat mewakili mereka dalam game. Jika mereka berhasil, mereka akan mendapatkan akses ke informasi penting yang dapat memberi mereka keunggulan strategis. Para perwira polisi lainnya ditugaskan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah kepanikan massal. Dengan itu, pertemuan berakhir. Saat matahari terbenam dan memancarkan cahaya keemasan di atas kota, para perwira bersiap untuk tantangan di hari berikutnya. Adegan beralih ke sebuah sekolah menengah di mana adik perempuan protagonis duduk di mejanya, tenggelam dalam pikiran. Di sekelilingnya, para siswa mengobrol dengan gembira tentang berita terbaru. Sekelompok kecil di dekatnya berbicara tentang penemuan mengejutkan. Chang Wei, siswa yang tubuhnya mulai menghilang, telah mencapai level 3 dalam game dan logout dengan aman. Salah satu gadis berbagi bahwa Chang Wei mengungkapkan sesuatu yang penting, jika beberapa orang dari distrik yang sama tertidur pada waktu yang bersamaan, mereka semua akan berakhir di desa pemula yang sama di dalam game. Berita ini menimbulkan kegembiraan dan kekhawatiran di antara para siswa. Gadis lain yang khawatir bersikeras bahwa ini tidak akan berhasil. Dia merasa harus membawa orang tuanya ke dalam game.
Mereka tidak punya pengalaman bermain game dan dia takut sesuatu mungkin terjadi pada mereka jika mereka masuk tanpa persiapan. Tapi siswa lain tidak setuju, mengatakan mereka tidak boleh terburu-buru melibatkan orang tua mereka dulu. Mereka harus fokus menjadi lebih kuat terlebih dahulu agar bisa melindungi keluarga mereka saat dibutuhkan. Sementara itu, adik perempuan sang protagonis melihat ponselnya, tenggelam dalam pikiran. Frustrasi yang mengganggu tumbuh di dalam dirinya. Mengapa kakaknya belum menghubunginya padahal ada sesuatu sebesar Forgotten Game of the Gods yang sedang terjadi? Dia mengharapkan setidaknya satu pesan darinya, tapi tidak ada apa-apa. Dia belum menanyakan kabarnya atau bahkan meminta maaf karena memukulnya sebelumnya. Itu sama sekali tidak seperti dirinya di masa lalu. Setiap kali mereka bertengkar atau dia membuatnya kesal, dia selalu menemukan cara untuk berdamai. Tapi hari ini, hanya ada keheningan, tidak ada permintaan maaf. Tidak ada upaya untuk memperbaiki keadaan. Bahkan orang tua mereka tidak pernah menyentuhnya. Namun dia, kakaknya, telah memukulnya. Masih kesal, dia mencoba membenarkan tindakannya. Yang dia lakukan hanyalah bolos kelas untuk menonton konser Song Fai. Apakah itu benar-benar masalah besar? Dia cemberut, memutuskan bahwa kecuali kakaknya menelpon dan meminta maaf setidaknya 1000 kali, dia tidak akan pernah memaafkannya. Kekesalannya dengan cepat berubah menjadi kegembiraan saat dia mulai berbicara tentang Song Fei. Melihat ke belakang, dia senang dia pergi menemuinya kemarin. Setelah Forgotten Game of the Gods mengambil alih, dia mungkin tidak punya banyak kesempatan untuk pergi ke konsernya. Ekspresi melamun muncul di wajahnya saat dia mengingat tadi malam. Memikirkan betapa dekatnya dia dengannya selama pertunjukan. Dia membayangkan Song Fei di atas panggung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji betapa menakjubkannya dia. Lalu dia menyadari sesuatu. Jika semua orang memasuki dunia game saat tidur, itu berarti Song Fei juga akan masuk. Wajahnya memerah saat dia membayangkan bertemu dengannya di dalam game. Mungkinkah ini kesempatannya? Apakah takdir akhirnya menyatukan mereka? Jantungnya berdetak lebih cepat memikirkan hal itu. Saat dia bersiap untuk tidur, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Shang Wei telah mencapai level 3 dengan sangat cepat, itu berarti dia mungkin sudah menjadi seorang ahli. Jika dia ingin berhasil dalam game, dia membutuhkan beberapa nasihat bagus. Jadi tanpa ragu, dia mengirim pesan kepada Shang Wei, menanyakan apakah dia punya tips berguna sebelum dia memasuki dunia game. Sementara itu, Shang Wei sedang bersama teman-teman sekelasnya ketika dia menerima pesannya. Dia melihat ponselnya dan tersenyum. Dia kagum dengan situasi ini. Siapa sangka seseorang seperti adik perempuan sang protagonis akan meminta nasihat darinya. Dia melihat ini sebagai kesempatan besar. Ini adalah kesempatannya, apapun artinya itu. Shang Wei dengan cepat membalas, mengatakan bahwa dia telah bertanya kepada orang yang tepat. Dia membagikan rahasia penting dalam game. Pada awalnya, dia harus menaruh semua poin atributnya ke kelincahan. Jika tidak, dia tidak akan cukup cepat untuk melarikan diri dari monster dan akan terus mati. Dia bertanya apakah ini benar bahkan jika dia memilih kelas penyihir. Shang Wei meyakinkannya bahwa itu benar. Kelincahan juga berguna untuk penyihir. Jelasnya, karena itu meningkatkan kecepatan casting yang sangat penting di awal. Masih ragu, dia bertanya bagaimana jika dia masih tidak bisa menang setelah meningkatkan kelincahannya. Shang Wei dengan percaya diri mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Selama seseorang di desa mereka mencapai level 5, formasi teleportasi desa akan aktif, menghubungkan semua desa pemula. Setelah itu terjadi, dia bisa bergabung dengan party acak untuk membantunya naik level, dan dia akan datang mencarinya saat lingkaran teleportasi aktif. Mendengar ini, dia merasa sangat senang. Berbaring di tempat tidurnya, dia tersenyum pada dirinya sendiri. Berpikir betapa bergunanya orang-orang seperti Shang Wei. Begitu saja, dia telah menemukan seseorang untuk membantunya. Saat dia mulai tertidur, pikiran lain muncul. Ini bagus, dia akan masuk ke dalam game sebelum kakaknya, naik level dengan cepat, dan menjadi kuat. Ketika kakaknya akhirnya bergabung, dia akan memastikan kakaknya mengalami masa sulit. Tanpa bantuan, tanpa dukungan, dia harus mengurus dirinya sendiri. Senang dengan rencananya, dia terlelap. Bersemangat untuk petualangan di depan. Adegan beralih kembali ke dalam game, di mana sang protagonis berdiri di atas rampasan dari monster boss yang dikalahkan. Di antara harta karun itu, sebuah bola bercahaya menarik perhatiannya. Saat dia mengambilnya, sebuah notifikasi sistem muncul, mengatakan dia telah mendapatkan cincin terkutuk, item tingkat emas. Sistem kemudian merinci atributnya, cincin itu dapat digunakan oleh siapa saja dan memberikan peningkatan 8 poin untuk semua atribut. Ini juga meningkatkan resistensi elemen gelap sebesar 26 poin dan membuat serangan titik lemah 1,5 kali lebih kuat. Tapi kamu harus setidaknya level 4 untuk memakainya. Melihat manfaatnya, sang protagonis melihat bahwa total peningkatannya adalah 32 poin. Mirip dengan naik level 3 kali. Ditambah lagi, resistensi gelap cincin itu akan sangat membantu melawan banyak musuh. Dan peningkatan serangan titik lemah adalah bonus yang bagus. Mengetahui hal ini, dia melihat cincin terkutuk sebagai item berharga untuk perjalanannya. Sebelum dia bisa memikirkan lebih jauh tentang item barunya, notifikasi sistem lain muncul. Mengatakan dia telah mempelajari skill baru bernama Instant Shadow Slash, kemampuan tipe pembunuh tingkat perak. Sistem menjelaskan cara kerjanya saat digunakan. Skill ini mengirimkan beberapa tebasan ke satu arah, mencapai hingga 15 meter. Ini juga memberikan kekebalan sementara selama 5 detik.
mengenai semua musuh dalam jalur selebar 2,1 meter sebanyak 3 kali. Setiap serangan memberikan 100 kerusakan dan dihitung sebagai tusukan dari belakang. Tetapi tidak mengenai titik lemah. Skill ini memiliki cooldown 12 detik. Melihat betapa bermanfaatnya kemampuan ini, sang protagonis tahu itu adalah serangan area yang kuat. Dengan bonus tak terlihat sementara, dia dengan cepat mempelajari skill tersebut. Dengan beberapa poin evolusi tersisa, dia memutuskan untuk meningkatkan salah satu skill utamanya, Greedy Hunt. Sistem mengambil 8 poin evolusi dan meningkatkan skill dari peringkat J ke peringkat Diamond. Efek Greedy Hunt mendapatkan peningkatan besar. Peluang mendapatkan jarahan ekstra dari monster yang dikalahkan naik dari 160% menjadi 220%, dan peluang jarahan tersebut ditingkatkan satu level meningkat dari 20% menjadi 40%. Memikirkan peningkatan ini, sang protagonis menyadari bahwa dengan peningkatan ini, dia sekarang akan mendapatkan 2 item jarahan per musuh. Membuat setiap pembunuhan 3 kali lebih menguntungkan. Tidak ingin menyia-nyiakan sisa poin evolusinya, dia meningkatkan Instant Shadow Slash sebanyak 3 level. Sistem mengambil 3 poin evolusi. Menyisakannya hanya 1. Skill tersebut dengan cepat berevolusi, bergerak dari peringkat pra ke peringkat emas, dan akhirnya mencapai peringkat platinum. Jangkauan serangan skill telah meluas, tumbuh dari 15 meter menjadi 21 meter, memungkinkan jangkauan yang lebih besar. Kekebalan sekarang berlangsung 7 detik, memberinya sedikit lebih banyak waktu untuk tetap aman. Jumlah tebasan telah meningkat dari 3 menjadi 5. Mengenai semua musuh di jalur selebar 3,1 meternya, cooldown sedikit lebih pendek, dari 12 detik menjadi 10,43 detik, yang membuatnya sedikit lebih efisien tetapi masih membutuhkan penggunaan yang hati-hati. Setiap serangan sekarang memberikan 200 kerusakan, menggandakan kekuatan sebelumnya. Setiap serangan dihitung sebagai tusukan dari belakang, memicu efek skill tusukan dari belakang meskipun tidak dapat mengenai titik lemah. Melihat peningkatan ini, sang protagonis tahu bahwa meskipun cooldown tidak jauh lebih pendek, kemampuan skill untuk membuatnya tidak terlihat lebih lama bisa menjadi keuntungan besar dalam pertarungan. Melihat sisa jarahan, dia dengan cepat melihat bahwa sebagian besar tidak berguna, tetapi satu item menonjol, buku skill prajurit tingkat prak, Battle Roar. Dia tahu menjualnya akan memberinya lebih banyak usia hidup yang dapat diperdagangkan. Tepat saat dia selesai memeriksa jarahan, dia melihat sesuatu bergerak. Berbalik, dia melihat 3 makhluk besar datang ke arahnya. Tanpa menunda, dia mengenali mereka sebagai Limb Crawler level 4. Monster jelek dan berbahaya. Alih-alih takut, dia melihat ini sebagai kesempatan besar untuk mencoba skillnya yang telah ditingkatkan. Dia dengan cepat mengaktifkan Instant Shadow Slash. Dalam sekejap, dia menjadi bayangan, meluncurkan serangkaian tebasan cepat yang memotong makhluk-makhluk itu dengan mudah. Para Limb Crawler tercabik-cabik bahkan sebelum mereka bisa bereaksi. Saat debu mereda, notifikasi sistem muncul, mengkonfirmasi kekalahan mereka. Sistem mencatat kemenangannya, memberinya 80 poin pengalaman dan tambahan 5 hari usia hidup yang dapat diperdagangkan sebagai hadiah. Berdiri di tengah kekacauan, aura gelap dan mengintimidasi mengelilingi sang protagonis. Dia dengan tenang memikirkan kekuatan barunya, menyadari bahwa kemampuannya untuk mengalahkan musuh telah meningkat pesat. Dia memikirkan strategi, membayangkan bahwa jika dia menggunakan skill panah beracunnya dengan Instant Shadow Slash, dia bisa memenangkan pertempuran bahkan sebelum dimulai. Memeriksa usia hidupnya yang dapat diperdagangkan, dia melihat dia memiliki 618 hari. Tetapi untuk membawa skill dan perlengkapan gamenya ke dunia nyata, dia membutuhkan setidaknya 900 hari, atau sekitar 2,5 tahun. Dengan tujuan itu dalam pikiran, dia merencanakan langkah selanjutnya. Pertama, jual semua item berharga di inventarisnya. Jika semuanya berjalan lancar, dia mungkin mencapai usia hidup yang dibutuhkan lebih cepat. Setelah dia mencapai level 10, dia akhirnya bisa menghubungkan dunia virtual dan nyata. Adegan beralih ke sang protagonis yang kembali ke kota awal. Tidak terlihat berkat skill latent image-nya. Bergerak dengan tenang, dia mendengar percakapan di dekatnya. Seorang pria memberi selamat kepada seorang wanita karena mencapai level 3 dan mengingatkannya akan sebuah janji. Mengawasi mereka, dia melihat bahwa itu adalah Lizzie dan Lau Emeo. Pembicaraan mereka mengungkapkan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Lau Emeo telah setuju untuk membantu Lizzie mencapai level 3 agar dia bisa keluar dari game. Sebagai imbalan 5 juta tunai, sekarang dia telah mencapai tujuannya. Lau Emeo mengharapkan pembayarannya. Lizzie meyakinkannya, bertanya apakah dia benar-benar berpikir perusahaan ayahnya, Luyang Industri, tidak bisa menyisihkan jumlah sekecil itu. Dia memberitahunya bahwa dia akan keluar dan menangani transaksi di dunia nyata. Sebelum pergi, dia memberi Lau Emeo nomor teleponnya dan menyuruhnya untuk menghubunginya setelah dia keluar. Dia kemudian membuat tawaran lain. Dia ingin membeli semua usia hidupnya yang dapat diperdagangkan, menawarkan 10.000 tunai untuk setiap hari. Wow, Emeo dengan antusias setuju. Bersemangat tentang uang yang akan dia hasilkan, dengan tatapan sombong dia berkomentar betapa bodohnya Raja Fen karena menolak tawaran Lizzie, mengatakan mereka bisa membicarakan kesepakatan itu lebih lanjut saat bertemu di dunia nyata. Tanpa terlihat oleh mereka, Raja Fen bergerak diam-diam di antara mereka, tersembunyi di depan mata. Lau Emeo tidak menyadari kehadiran Qin Fang. Mengabaikan pentingnya umur dalam permainan. Dia pikir tidak perlu khawatir karena dia bisa mengumpulkan umur semudah mata uang dalam game. Baginya,
Mengubah pencapaian game menjadi uang dunia nyata adalah strategi terbaik. Dan dia merasa pintar karena menemukan ini. Adegan beralih ke kota pemula, di mana Qin Fang berdiri di depan gerbang teleportasi. Saat dia mengulurkan tangannya, gerbang itu bersinar dengan energi biru terang. Saat cahaya semakin kuat, jendela sistem muncul, memberi selamat kepadanya karena telah mengaktifkan formasi teleportasi di Shell Town dan memberinya 1 poin reputasi. Sistem menjelaskan bahwa dia dapat menggunakan gerbang teleportasi sekali sehari secara gratis, tetapi menggunakannya lebih sering akan membutuhkan lifespan yang dapat diperdagangkan. Namun, karena belum ada gerbang teleportasi lain di dalam game yang aktif, saat ini tidak berguna. Qin Fang memikirkan sistem teleportasi, mengetahui bahwa itu adalah pengaturan 2 arah. Hanya mengaktifkan satu sisi tidak membantu. Pemain lain di kota pemula yang berbeda perlu mencapai level 5 dan mengaktifkan gerbang mereka agar berfungsi. Dia ingat bahwa di kehidupan masa lalunya, Song Fei berada di Firefly Town. Untuk tetap unggul, dia menyiapkan altar yang akan memberinya peringatan segera setelah seseorang mengaktifkan gerbang Firefly Town. Dia tidak hanya menunggu, dia bersiap-siap. Saat gerbang itu aktif, dia akan siap menghadapi Song Fei. Saat dia bergerak lebih dalam ke kota, pikirannya tertuju pada tujuan utamanya. Meskipun teleportasi antar kota penting bagi sebagian besar pemain, dia tahu tantangan sebenarnya masih di depan. Tujuan sebenarnya adalah mencapai level 10 dan memasuki alam yang ditinggalkan dewa, di mana dia akhirnya bisa mengaktifkan otoritasnya. Barulah saat itu tantangan sebenarnya dari game God Forsaken akan dimulai. Beberapa saat kemudian, dia mendirikan tokonya dan notifikasi sistem muncul, memberitahu semua pemain di dekatnya bahwa dia menjual peralatan dan skill, tetapi hanya selama 10 detik. Ini adalah kesempatan siapa cepat dia dapat. Reaksi langsung terjadi. Para pemain menjadi bersemangat, bergegas ke arahnya dan memanggilnya seorang ahli. Beberapa mengatakan mereka telah menunggu saat ini. Menabung lifespan yang dapat diperdagangkan hanya untuk ini. Seorang pemain dengan bangga menyebutkan dia telah menabung 150 hari. Sementara yang lain ingat bahwa terakhir kali Qin Fang membuka toko, dia menjual mantra es yang membantu pembeli bernama Gray naik ke posisi kedua dalam peringkat. Pemain lain dengan gembira menemukan buku skill tingkat perak bernama Battle Roar, kemampuan khusus prajurit, dan memutuskan untuk membelinya tanpa pikir panjang. Notifikasi sistem muncul, mengonfirmasi bahwa buku skill Battle Roar telah terjual. Seharga 300 hari lifespan yang dapat diperdagangkan. Para pemain di sekitar tertegun. Seseorang bertanya apakah satu buku skill benar-benar bernilai sebanyak itu. Pemain lain menepisnya, menjelaskan bahwa Battle Roar sangat meningkatkan kemampuan seorang prajurit untuk farming monster. Dengan skill ini, 300 hari lifespan yang dapat diperdagangkan dapat diperoleh kembali dalam waktu kurang dari 2 hari, menjadikannya pembelian yang sangat cerdas. Memahami nilai dari apa yang ditawarkan Qin Fang, para pemain lainnya bergegas maju, putus asa untuk membeli apapun sebelum habis. Hanya dalam beberapa detik, semuanya terjual habis. Melihat jendela sistemnya, Qin Fang memeriksa pendapatannya. Hanya dalam 1 menit, dia mengumpulkan 650 hari lifespan yang dapat diperdagangkan, menjadikan totalnya 2174 hari. Tapi dia masih belum puas. Untuk membawa atribut, skill, dan peralatannya ke dunia nyata, dia membutuhkan lebih banyak lifespan. Sementara itu, beberapa pemain mengeluh karena tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli apapun. Mereka bertanya apakah dia akan membuka toko di sini lagi, dan dia mengonfirmasi akan melakukannya. Tiba-tiba, seorang pemain wanita memanggilnya, mengatakan dia memiliki harta karun dan bertanya apakah dia tertarik untuk membuat kesepakatan. Saat dia menoleh untuk melihat, dia mengenalinya. Dia adalah salah satu rekan tim Wang Meng. Sistem dengan cepat mengidentifikasi harta karun itu sebagai cincin ruang dengan 12 slot inventaris. Ditambahkan bahwa cincin itu tidak memakan slot ransel atau peralatan Qin Fang. Qin Fang sejenak terkejut. Dia tahu nilai sebenarnya dari cincin ruang itu. Itu adalah item penyimpanan langka yang tidak menggunakan slot cincin atau ransel. Karena pemain hanya bisa membawa hingga 3 ransel penyimpanan, item seperti ini sangat berharga. Dia mengerti bahwa meskipun cincin ruang secara teknis bisa jatuh dari monster manapun, kemungkinannya sangat rendah. Fakta bahwa gadis ini dengan profesi keuntungannya mendapatkan satu begitu awal dalam permainan sungguh menakjubkan. Keberuntunganmu luar biasa. Tanpa menunda, dia menanyakan harga cincin itu. Sudah memperkirakan nilai sebenarnya. Di kehidupan masa lalunya, cincin ruang 12 slot seperti ini terjual seharga 3.600 hari lifespan yang dapat diperdagangkan. Tetapi alih-alih meminta lifespan, gadis itu mengejutkannya dengan tawarannya. Dia sama sekali tidak menginginkan lifespannya. Sebaliknya, dia memintanya untuk menambahkannya sebagai teman dan bekerja sama dengannya untuk mengalahkan bos monster. Qin Fang langsung setuju, dan notifikasi sistem muncul, memastikan bahwa pemain Plum telah menerima permintaan pertemanannya saat mereka meninggalkan kota Krang. Qin Fang bertanya pada Plum tentang monster bos yang dia butuhkan bantuannya. Plum menjelaskan itu adalah bos tingkat emas. Tapi dia tidak tahu namanya karena terlalu jauh. Dia bilang itu terletak di perahu usang di rawa. Qin Fang terkejut. Mungkinkah itu kapal hantu emas? Dia tahu kapal ini adalah bos langka dan spesial yang bisa muncul di level berapapun. Tingkat kemunculannya sangat rendah, tetapi ketika muncul di masa lalu, itu menyebabkan guild-guild besar bertarung sengit memperebutkan perlengkapan kuat yang dijatuhkannya. Hanya melihat monster ini saja bisa memulai pertempuran besar.
Tetapi dari apa yang Plum katakan, dia pikir versi kapal hantu emas ini mungkin sekitar level 5, menjadikannya yang termudah untuk dikalahkan. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana Plum menemukan bos langka seperti itu begitu dekat dengan kota awal. Pikirannya berpacu saat dia mencoba mencari tahu. Cincin ruang angkasa, hubungannya dengan tim Wang Meng, bos tingkat emas yang muncul seolah-olah karena keberuntungan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Mungkinkah dia adalah ikan koi yang dirumorkan dari kehidupan masa lalunya? Dia mengingat bisikan-bisikan sebelumnya. Orang-orang mengatakan seseorang di tim Wang Meng memiliki keberuntungan gila dalam menemukan bos langka, peti harta karun, istana tersembunyi, dan kuil kuno hanya dengan berkeliaran. Dia dulu berpikir itu hanya kedok untuk menyembunyikan informasi asli mereka. Tapi sekarang melihat Plum, dia menyadari rumor itu benar dan dia ada tepat di depannya. Tenggelam dalam pikiran, dia menatapnya, mencoba memahami apa artinya semua ini. Plum menyadari tatapannya, tersipu, dan bertanya mengapa dia menatapnya seperti itu. Tersentak kembali, Qin Fang memberitahunya bahwa itu bukan apa-apa dan kembali fokus pada perjalanan mereka. Saat mereka melewati gerbang utama kota awal, mereka tidak menyadari ada sosok yang mengintai di dekatnya. Seorang pemain botak bersembunyi di balik pohon, mengawasi setiap gerakan mereka. Adegan beralih ke sekelompok pemain berpenampilan tangguh, di mana seorang pria berambut panjang berdiri di depan sekelompok pemain botak, berbicara dengan otoritas. Dia berbicara tentang kemenangan masa lalunya. Seperti memimpin timnya menaklukkan Overlord Kota Pasir. Dengan percaya diri, dia memberitahu para pemain botak itu bahwa jika mereka mengikutinya, dia akan memastikan mereka berhasil dalam permainan. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, pemain botak yang mengawasi King Feng berlari kembali dan melaporkan bahwa target telah meninggalkan kota dengan seorang gadis. Bos itu menyeringai. Dia tertawa mendengar berita itu. Berpikir Qin Fang hanyalah pemuda lain yang mudah terganggu oleh wajah cantik. Tanpa menunda, dia mengumpulkan kelompoknya dan memerintahkan mereka untuk bergerak. Sudah waktunya untuk bertindak. Sementara itu, di luar kota saat mereka melanjutkan perjalanan mereka, Qin Fang berbicara tentang persyaratannya untuk membantu parti Plum. Dia mengatakan bahwa jika bos menjatuhkan peralatan atau buku skill yang bisa digunakan Plum, itu akan menjadi miliknya, tetapi sisanya akan menjadi miliknya. Plum memikirkannya sejenak dan kemudian bertanya apa yang akan didapatkan anggota parti lain seperti Wang Meng dari kesepakatan ini. Qin Fang menjelaskan bahwa karena parti memiliki peran yang berbeda, tidak ada jaminan bahwa perlengkapan untuk seorang assassin akan jatuh. Jika itu terjadi, dia akan bertarung sia-sia, yang tidak adil. Memahami maksudnya, Plum menyetujui persyaratannya tetapi memiliki permintaan kecil. Jika ada perlengkapan yang jatuh untuk kaptennya atau anggota parti lainnya, dia bertanya apakah dia akan menjualnya padanya dengan diskon. Qin Fang menyetujui persyaratan yang ditetapkan. Plum mengatakan mereka akan pergi ke lokasi bos setelah Wang Meng dan anggota parti lainnya masuk kembali ke dalam game. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, dia menyadari dia tidak tahu kemana mereka pergi. Baru ketika Qin Fang akhirnya memberitahunya tujuan mereka, dia mengerti. Mereka akan melawan monster bos tingkat emas sekarang. Plum terkejut. Ide itu terdengar gila. Qin Fang adalah seorang assassin dan dia adalah seorang mage. Dia mungkin bisa menjadi tidak terlihat. Tetapi dia tidak bisa menerima serangan dari musuh sekuat itu. Menghadapi bos tingkat emas sepagi ini hanya berdua terdengar seperti keinginan mati. Tetapi Qin Fang tetap tenang dan percaya diri. Dia tidak berencana agar Plum bertarung sama sekali. Rencananya adalah menghadapi bos sendirian sementara dia menonton dari jarak aman. Bahkan dengan kepercayaan dirinya, Plum merasa sulit untuk percaya. Dia tahu Qin Fang kuat, tetapi mengalahkan bos tingkat emas sendirian adalah hal yang belum pernah terdengar. Tepat saat dia bersiap untuk bertanya lebih banyak, Qin Fang tiba-tiba berhenti, merasakan sesuatu. Tanpa sepatah kata pun, dia menggunakan skill latent image miliknya dan menghilang ke udara tipis. Plum ditinggalkan di sana, tertegun. Dia melihat sekeliling, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Beberapa saat yang lalu dia ada di sampingnya, dan sekarang hanya ada ruang kosong. Bingung, dia memanggilnya, tetapi tidak ada jawaban, hanya keheningan. Sementara itu, tersembunyi di balik pohon, kelompok pemain berkepala botak terus mengawasi Qin Fang dan Plum dari jauh. Pemimpin mereka menyeringai, yakin mereka memiliki keunggulan, tetapi kemudian salah satu pemain menyadari sesuatu yang aneh. Qin Fang telah menghilang. Bingung, mereka menatap bos mereka untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Tanpa berpikir dua kali, dia mengabaikannya, berpikir Qin Fang pasti telah menipu Plum dan meninggalkannya sendirian. Menyeringai jahat, dia memerintahkan anak buahnya untuk bergerak, berencana menangkap Plum terlebih dahulu dan bersenang-senang sebelum hal lain. Saat mereka bergegas maju, bos mereka mengingatkan mereka akan janjinya bahwa tetap bersamanya berarti kehidupan yang baik. Sekarang dia mengklaim bahkan para wanita pun jatuh ke pangkuan mereka. Tetapi saat mereka mendekat, sesosok bayangan muncul tepat di depan mereka. Pemimpin itu menghentikan seringainya yang memudar saat dia melihat aura gelap yang berputar di depannya. Kebingungan terpancar di matanya. Apa ini? Sebelum dia bisa bereaksi, Qin Fang menggunakan skill tebasan bayangan instannya dan dalam sekejap, semuanya berakhir. Kilatan dingin menebas udara dan kelompok itu jatuh tak bernyawa. Tubuh mereka jatuh terkoyak bahkan sebelum mereka tahu apa yang terjadi. Qin Fang seolah melangkah kembali ke bayangan. Menghilang tanpa jejak, sebuah notifikasi sistem muncul mengkonfirmasi pembunuhannya.
5 pemain tumbang, memberinya 12 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Dia melirik mayat-mayat itu tetapi tidak terlalu memikirkannya. Jarahan mereka tidak berharga, hampir tidak layak diperhatikan baginya. Membunuh mereka seperti mengalahkan 2 monster level rendah. Tanpa jejak apa yang baru saja terjadi, Qin Fang muncul kembali di samping Plum, terlihat acuh tak acuh. Plum, yang masih tidak tahu apa yang terjadi, segera bertanya tentang kepergiannya yang tiba-tiba. Qin Fang mengangkat bahu, mengatakan beberapa orang mengikuti mereka, jadi dia mengirim mereka kembali ke kota. Plum awalnya tampak puas, tetapi rasa ingin tahunya muncul dan dia mulai bertanya. Dia bercanda bahwa dia pikir dia pergi untuk buang air, dan merenungkan betapa berguna kemampuan menghilangnya. Dengan itu, dia bercanda, dia bisa melakukan urusannya tanpa terlihat. Qin Fang memotongnya, jelas tidak terhibur dengan arah percakapan yang aneh itu. Dia menyuruhnya untuk fokus dan cepat. Mereka harus pergi ke monster boss tingkat emas. Pada saat yang sama di Shell Town, tanah mulai bersinar dan saat itu juga, saudara perempuan Qin Fang muncul sebagai seorang penyembuh. Matanya melebar karena terkejut saat melihat tongkat sihir. Dia mengambil tongkat itu, menyadari bahwa semuanya adalah nyata. Bahkan dia bisa merasakan sesuatu. Perhatian para pemain tertuju padanya, menyadari bahwa dia adalah pendatang baru lainnya. Dia senang karena dia telah mendapatkan kelas tersembunyi pengorbanan. Berpikir bahwa itu pasti sangat kuat. Dia sangat yakin bahwa dengan kelas ini dia akan menarik perhatian Song Fei. Dia khawatir tentang di mana Song Fei berada sekarang dan apakah dia tahu rahasia tentang titik awal. Matanya mulai bersinar dengan amarah memikirkan kemana Qin Fang mungkin pergi. Dia selalu menjaganya sepanjang hari, tetapi ketika saat kritis tiba, dia sama sekali tidak bisa dipercaya. Dia memutuskan untuk berhenti memikirkannya karena dia sekarang memiliki kelas tersembunyi dan Jing mengapa berjanji untuk membantunya naik level mulai sekarang. Qin Fang harus mengurus dirinya sendiri karena dia tidak akan mengkhawatirkannya. Perhatiannya tertuju pada papan peringkat. Membuatnya terkejut saat melihat bahwa peringkat 1 Shadow berada di level ke-6. Dia sangat marah karena Zhang Wei hanya level 3, namun berani menyombongkan betapa kuatnya dia. Menyadari bahwa Shadow adalah ahli sejati. Dia berpikir bahwa jika dia bisa tetap dekat dengan Shadow, dia akan bisa naik level lebih cepat daripada dengan Zhang Wei. Tetapi sebuah pertanyaan muncul di benaknya, kemana dia harus pergi untuk menemukan ahli itu? Tidak jauh dari sana ada sekelompok pemain yang berbicara. Mereka khawatir karena mereka tidak bisa menghubungi Swing, penyembuh party. Itu adalah tim Wang Men. Dia tahu mereka tidak punya waktu untuk menunggunya. Jadi dia bertanya apakah ada yang punya ide. Salah satu dari mereka agak khawatir, menjelaskan bahwa mereka tidak bisa membunuh monster tanpa penyembuh. Pemain lain berpendapat bahwa mereka bukan ahli seperti Shadow, yang bisa bertani sendirian, menyarankan untuk mencari penyembuh lain untuk bergabung dalam party. Saat mereka mencoba mencari solusi, seseorang menyapa mereka dan ketika mereka berbalik, mereka melihat saudara perempuan Qin Fang. Baginya kesempatan ini sempurna. Dengan senyum dia bertanya apakah mereka membutuhkan penyembuh. Mengungkapkan bahwa dia memiliki kelas tersembunyi pengorbanan hidup. Sementara itu di hutan, Qin Fang dan Plum berada di puncak tebing dengan rawa di bawahnya di mana mereka melihat kapal hantu emas mengintai. Menggunakan Shadow Sneak, Qin Fang menghilang ke udara, meminta Plum untuk bersembunyi dan berhati-hati terhadap penyergapan. Sementara dia pergi untuk mengurus bos. Plum agak bingung, mengangguk tetapi memintanya untuk berhati-hati. Pahlawan kita turun ke rawa, dan sebuah jendela sistem muncul memberitahukan bahwa karena pengaruh kapal hantu, area ini telah menjadi domain kekerasan dengan tingkat kehilangan masa hidup 100 kali lipat. Melakukan perhitungan cepat, Qin Fang menyadari bahwa dengan kecepatan 100 kali lebih cepat dari waktu, tinggal di sini selama 15 menit setara dengan mengonsumsi 1 hari masa hidup. Baginya, domain temporal yang kejam semacam ini tidak memiliki efek besar. Sistem mendeteksi bahwa kapal hantu tingkat emas adalah bos level 5. Dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah pengatur waktu 45 menit dan 25 detik muncul. Qin Fang agak terkejut melihat bahwa ada batas waktu untuk mengalahkan bos khusus seperti ini. Tetapi dia merasa beruntung karena masih ada 45 menit tersisa. Itu lebih dari cukup waktu untuk membunuhnya. Menggunakan tebasan bayangan instan, Qin Fang bergerak seperti guntur. Menyerang bos dengan tebasan kuat menyebabkan total 15 kerusakan saat bos mencoba memahami apa yang terjadi. Qin Fang menonaktifkan Shadow Sneak dan meluncurkan Venom Dart yang mengenai lonceng kapal secara langsung, mengaktifkan serangan kritis dan serangan penghancur siluman, sementara racun menyebabkan kerusakan terus-menerus. Qin Fang menjauhkan diri dari bos. Untuk memanjat kapal Golden Ghost, ada beberapa poin yang menantang. Pertama-tama banyak orang tidak tahu apa kelemahannya, dan percaya itu pasti tubuh kerangkanya atau kapalnya, tetapi kenyataannya, titik lemahnya adalah lonceng api hantu yang terletak di ujung kapal. Bos mengamuk karena ketika kelemahannya diserang, ia mengendalikan air di sekitarnya. Bos menyiapkan serangan AoE besar-besaran, membuat pilar-pilar yang terbuat dari air muncul. Menghindari serangan, Qin Fang mulai mendekati bos. Pilar-pilar air memiliki kerusakan yang sangat tinggi dan prajurit tahap awal yang mengenakan set baju besi prak hampir tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia senang karena kelas bayangannya memiliki kelincahan tinggi, jika tidak, dia tidak akan bisa menghindar. Pada saat itu, tangan-tangan muncul dari rawa. Zombie yang membusuk yang dikenal sebagai hantu mulai muncul. Qin Fang
Ingat bahwa setelah serangan Au berakhir, bos akan memanggil 12 hantu air yang membusuk, masing-masing dengan kemampuan air mata perak. Berkat Shadow Sneak, hantu-hantu itu tidak bisa merasakan kehadiran Qin Fang saat dia berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Kedua belas hantu air yang membusuk itu akan menyerang dengan ganas, dan sebagian besar parti akan panik saat itu. Dan seolah-olah itu belum cukup, kapal Golden Ghost akan memanggil hantu air yang membusuk setiap 3 menit. Jika kamu tidak cukup cepat dalam menghadapi mereka, jumlah mereka hanya akan bertambah semakin banyak, mengakibatkan eliminasi parti total. Tetapi karena dia tidak terlihat sejak awal, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Dia hanya perlu menemukan sudut yang sempurna menggunakan tebasan bayangan instan. Dia mulai bergerak cepat dan menghancurkan semua hantu sekaligus. Sementara anak kita mengurus monster-monster itu, Plump sedang mengawasi dari tebing. Dia gemetar dan memerah, menyadari bahwa inilah kekuatan ahli bayangan peringkat pertama. Baginya, dia terlalu kuat karena dia muncul dan menghilang tanpa jejak. Dalam sekejap mata, dia sudah mengurangi lebih dari separuh kesehatan bos tanpa memberinya kesempatan untuk menyerang balik. Tetapi yang mengejutkannya, Qin Fang berkomunikasi dengannya melalui obrolan, dan memanggilnya dengan nama panggilan Plum, mengungkapkan bahwa dia akan mati sebentar lagi, meninggalkannya dalam keterkejutan. Dengan ekspresi percaya diri, Qin Fang berkata bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunggunya bangkit kembali. Plum panik karena dia pikir anak kita memiliki keuntungan dan juga bertanya siapa Plum. Dengan tenang Qin Fang bertanya apakah dia bukan Plum. Dia menjelaskan bahwa nama panggilannya adalah Plum dan bukan Plum, yang terdengar seperti nama anjing. Seseorang menginjak tanah dengan kuat. Itu adalah pria yang telah dibunuh anak kita sebelumnya. Kali ini dia membawa satu demi satu. Tetapi sekarang dia diganggu oleh seorang gadis kecil. Salah satu anak buahnya muncul berlari dengan kabar baik. Dia telah menemukan gadis itu di tebing, mengungkapkan bahwa Sarus Bastard sedang menantang bos. Sendirian di dasar tebing, pemimpin itu dipenuhi dengan tekad, dan berpikir mereka bisa membunuhnya karena kali ini dia membawa seluruh timnya. Di rawa, bos sangat marah dan lonceng kapal bersinar. Qin Fang berada di tahap 4 dan yang paling sulit dihadapi. Bos mengangkat biji, menciptakan gelombang yang kuat. Ketika kesehatannya setengah, ia meluncurkan Soul Surge AOE besar-besaran. Gelombang mulai bergerak melalui rawa, membuat mata Plump membesar ketakutan. Soul Surge menonaktifkan skill tak terlihat anak kita, dan sesuatu mulai muncul di bawah kakinya. Di detik berikutnya, pilar air raksasa yang kuat menjebak tubuhnya, mengambil 1059 poin kerusakan. Sistem mengkonfirmasi kematiannya. Anak kita kehilangan 326 tahun masa hidup yang tidak dapat diperdagangkan, dan 1087 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan. Pemimpin yang berada di tebing senang berpikir bahwa Qin Fang menjadi sombong setelah disebut ahli beberapa kali. Baginya, anak kita bodoh karena percaya dia bisa menantang bos emas sendirian. Melihat masa hidup Qin Fang tergeletak di tanah, dia dan anak buahnya mulai berlari seperti orang gila ke arahnya. Mereka tidak tahu Shadow begitu kaya. Menyadari bahwa bola cahaya sebesar itu pasti mengandung setidaknya 100 hari masa hidup. Mereka memutuskan untuk membunuh bos sekarang karena kesehatannya rendah, percaya bahwa pada saat yang sama mereka bisa mengumpulkan masa hidup anak kita. Tetapi begitu mereka melangkah lagi, mereka muncul di langit. Pemimpin itu bingung tidak tahu apa yang terjadi. Dia dan anak buahnya diteleportasi kembali ke Shell Town. Mereka merasa frustrasi tanpa mengetahui mengapa bos ini begitu kuat, dan bagaimana pemain Shadow telah menyerangnya hingga menyisakan setengah kesehatan. Beberapa marah karena setelah memasuki rawa, bos langsung membunuh mereka dengan pilar air. Belum lagi rawa itu penuh dengan gerombolan kecil. Bagi mereka, tidak ada cara untuk melawan ini. Pemimpin mengertakkan gigi dan menolak untuk percaya bahwa mereka telah menderita kerugian besar. Jadi dia memberi perintah kepada anak buahnya untuk mengikutinya karena dia ingin mencoba lagi pada saat yang sama. Seseorang melompat, itu adalah Qin Fang yang sudah kembali ke rawa. Dia merasa agak bingung. Setelah melihat begitu banyak umur yang jatuh di tanah, menggunakan obrolan dia memberitahu Plum bahwa dia sudah kembali dan juga bertanya mengapa ada begitu banyak bola cahaya umur. Plum agak terkejut melihat betapa cepatnya dia kembali, menjelaskan bahwa umur itu milik sekelompok orang yang menyerbu bos dengan berisik, hanya untuk dimusnahkan oleh pilar air. Qin Fang tidak bisa menahan senyum. Setelah melihat bahwa mereka telah melebih-lebihkan kekuatan mereka sendiri, tetapi kemudian dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, dia juga banyak menderita karena kapal hantu. Bos itu masih berkeliaran di area tersebut. Qin Fang mulai mengamatinya, mengetahui bahwa kapal hantu emas itu hanya akan menggunakan skill imobilisasi sekali, jadi sisa kesehatannya sangat mudah ditangani. Ketika menerima kerusakan saat di bawah setengah kesehatan ada kemungkinan tetap bahwa itu akan menghilang dan muncul kembali jauh, membuatnya sangat sulit bagi pemain normal untuk membunuhnya tanpa membuang-buang. Sedetik pun, Qin Fang meluncurkan panah beracun yang mengenai lonceng kapal secara langsung. Bos menjadi marah dan mulai memanggil serangan lain. Melihat ini Qin Fang menggunakan Shadow Sneak dan menjadi tidak terlihat. Setelah mengamati gerakan bos dengan cermat, Qin Fang menggunakan tebasan bayangan instan dan menyerang dengan cepat karena dia sudah lama melihat pola gerakannya. Pemimpin dan anak buahnya tiba di tebing lagi. Salah satu dari mereka memberitahu bosnya bahwa Qin Fang sedang bertarung melawan bos lagi. Setelah mendengar ini,
dia memutuskan untuk mencari kesempatan untuk menjatuhkan keduanya, melihat bahwa kelompok idiot itu kembali membuat masalah. Lagi, Plum menjadi marah, Shadow akan membunuh bos. Jadi dia memutuskan untuk tidak membiarkan bajingan-bajingan ini lolos begitu saja. Dia menggenggam tongkat sihir dengan erat dan berkonsentrasi. Membuat guntur muncul, sebuah petir muncul dari tongkat sihir jatuh pada para pria, menghanguskan tubuh mereka dan meninggalkan yang lain dalam keterkejutan. Pemimpin yang agak marah bertanya siapa yang menyerangnya. Salah satu anak buahnya mulai menunjuk Plum dengan jarinya, memberitahu bahwa itu adalah dia. Dia mengambil kapaknya dari tanah dan memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuhnya. Melihat ini mata Plum dipenuhi ketakutan, dia mulai berlari. Meminta bantuan, pemimpin dan anak buahnya mulai mengejarnya, bersumpah untuk membunuhnya. Tidak jauh dari area itu, seorang pria yang bersembunyi di balik pohon mulai mengamati mereka. Dia tidak sendirian, ada pria lain di belakangnya. Setelah menyadari bahwa Plum dan yang lainnya mendekat, mereka bersembunyi lagi di balik pohon, kembali ke rawa. Qin Fang menjauhkan diri dari bos, tatapannya terpaku padanya, menyadari bahwa itu hampir mati tetapi itu seperti yang dia harapkan. Meskipun hanya bos level 5, kapal hantu emas sulit dibunuh sendirian. Dia tahu bahwa kerusakannya sangat rendah, pertempuran telah berlangsung terlalu lama menarik banyak orang untuk menonton. Menyadari bahwa ada orang di tebing, dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang baru saja mati. Selain itu, dia menyadari bahwa ada juga sekelompok orang di samping rawa menunggunya membunuh bos sebelum membunuhnya dan merebut jarahannya. Racun mulai bereaksi pada bos membuat matanya mulai bersinar. Dan tidak lama kemudian tubuhnya mulai menghilang, sistem mengumumkan kematian kapal hantu emas kelas emas. Memberikan Qin Fang sebagai hadiah 48 poin pengalaman, dia naik ke level 8, memperoleh 7 poin evolusi dan 216 hari umur yang dapat diperdagangkan. Anak kita mengaktifkan Shadow Sneak. Itu adalah mimpi yang bagus tetapi sayang sekali itu salah perhitungan. Sebuah notifikasi sistem umum terdengar di mana-mana mengungkapkan bahwa pemain Shadow dari Cell Town adalah yang pertama di server yang membunuh bos kelas emas. Menerima 3 poin reputasi, notifikasi itu menarik perhatian semua pemain di area tersebut. Tidak ada yang tahu siapa Shadow atau mengapa dia begitu kuat. Yang lain marah, karena orang pertama yang membunuh bos kelas emas harusnya dari Han City di Shell Town. Wang Men melihat notifikasi sistem dengan kebingungan karena baru sebentar sejak Shadow bertarung melawan bos perunggu sendirian, hanya sebentar berlalu dan dia sudah membunuh bos emas. Solo, dia tidak tahu mengapa perbedaan antara Shadow dan yang lain begitu besar. Mata saudara perempuan Qin Fang mulai bersinar dengan tekad, menyadari bahwa Shadow benar-benar yang terkuat. Dia berpikir bahwa jika Shadow membantunya naik level maka dia akan bisa melihat kakak Song Fei. Tubuh bos menghilang meninggalkan umur dan jarahan di tanah. Bos kelompok yang bersembunyi di balik pohon tidak bisa menahan senyum. Setelah melihat bos menjatuhkan begitu banyak jarahan dengan ekspresi jahat, dia menyadari bahwa Shadow telah bersembunyi menggunakan tembus pandang tanpa mengambil jarahan. Menyadari bahwa dia harus waspada terhadap mereka, dia memberi perintah kepada Guang untuk melepaskan skillnya dan menemukan Shadow. Mereka akan membunuh Qin Fang dan mengambil jarahan bos emas. Untuk diri mereka sendiri, Wang mengangguk, lalu menarik busurnya, menggunakan skill bernama Phantom Horn Eagle, dan menembakkan panah ke arah rawa yang berubah menjadi hantu elang. Elang itu terbang hingga meledak, menyebabkan bulu-bulunya mulai berjatuhan di atas rawa. Qin Fang mulai mengamati mereka dengan cermat. Dia tidak menyangka pemburu ini mempelajari kemampuan anti tembus pandang ini begitu cepat. Baginya, tidak mengherankan jika mereka begitu yakin bisa membunuhnya dan merebut jarahannya. Tapi sayang, kelas pembunuhnya datang dengan poin ekstra di level tembus pandang. Skill Guang level 1, jadi tidak bisa menembus skillnya. Guang yang percaya diri menoleh ke bos, memberitahukan bahwa Shadow pasti sudah melarikan diri setelah melihat begitu banyak dari mereka. Bos dan anak buahnya mulai bergerak maju menuju jarahan, memutuskan untuk melindungi jarahan terlebih dahulu. Dia meminta anak buahnya untuk tidak ceroboh dan bersiap untuk pertempuran kapan saja. Kepemilikan jarahan bos adalah 5 menit. Setelah waktu berakhir, jarahan itu akan menjadi milik mereka. Senyum bangga muncul di wajah mereka. Tapi saat itu, Shadow mulai muncul, membuat mata mereka terbelalak ketakutan. Tepat sebelum mereka bisa bereaksi, Qin Fang bergerak seperti guntur, menjatuhkan semua orang. Sekarang suasana lebih tenang. Perhatian Qin Fang terfokus pada jarahan, tetapi kemudian sebuah pertanyaan muncul di benaknya, kemana Plum pergi? Dia memutuskan untuk melupakannya dan mencarinya nanti. Untuk saat ini, dia memiliki cukup poin evolusi untuk meningkatkan Greedy Hunt. Jadi dia memutuskan untuk meningkatkan skill tersebut sebelum mendapatkan jarahan. Greedy Hunt berubah dari kualitas berlian menjadi epic. Itu bisa digunakan pada mayat monster dengan probabilitas 220% hingga 300% untuk mendapatkan grup jarahan ekstra. Jarahan ekstra memiliki probabilitas 100% untuk menjadi satu tingkat lebih tinggi. Anak kita mengambil jarahan itu. Dia bertekad untuk menggunakan peluang 100% untuk mengumpulkan semua cahaya dan memerasnya. Greedy Hunt mulai menyerap jarahan, membuat senyum muncul di wajah Qin Fang. Cahaya terang mulai muncul dari hutan, dan setelah menggunakan Greedy Hunt, dia memperoleh 21 poin evolusi. 648 hari masa hidup yang dapat diperdagangkan, dan 2 item spesial bernama Ghost Fire Bell.
Mata Qin Fang terbelalak kaget saat melihat dia mendapatkan 2 Ghost Fire Bell. Itu adalah item spesial. Setelah melengkapinya, Qin Fang tidak akan kehilangan masa hidup saat mati. Dengan waktu cooldown 1560 detik, ia memiliki 2 skill, satu pasif dan satu aktif. Penyerapan jiwa adalah pasif. Saat membunuh monster, jumlah masa hidup yang dijatuhkan akan meningkat 20%. Dan memiliki 2 Ghost Fire Bell secara bersamaan akan menggandakan efek ini. Soul Shock adalah skill aktif. Dia bisa menggoyangkan lonceng untuk melumpuhkan semua musuh dalam radius 100 meter selama 3 detik, dengan cooldown 512 detik. Ghost Fire Bell tidak dianggap sebagai perlengkapan. Itu adalah item. Itu tidak memakan slot perlengkapan. Dan 2 Ghost Fire Bell hanya menempati 1 slot inventaris, membuatnya sangat nyaman. Saat dia terganggu,